Langit Jakarta sore itu memamerkan gradasi warna jingga dan ungu yang biasanya akan kupandangi dengan takjub, sebuah lukisan alam yang menenangkan jiwa. Namun, sore ini, keindahan itu terasa hampa, memantulkan kekosongan yang semakin menganga di dalam hatiku. Aku, Rania, terduduk di kursi rotan di teras rumah kami. Secangkir teh melati yang sudah mendingin di sisiku menjadi saksi bisu penantianku yang entah sudah keberapa kalinya. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 7 malam. Putra semata wayang kami, Bima, yang baru berusia 7 tahun, sudah berulang kali bertanya, "Bunda, ayah kapan pulang?" Katanya mau ajak Bima main robot. Setiap kali pertanyaan itu meluncur dari bibir mungilnya, sebilah pisau tak kasat mata seolah mengiris hatiku. Apa yang harus kukatakan? Bahwa ayahnya, Mas Ardi, pahlawannya, semakin sering lupa akan janjinya? Bahwa lembur telah menjadi kata sakti yang merenggut sosok suami dan ayah dari tengah-tengah kami? Aku hanya bisa tersenyum getir, mengelus rambutnya, dan berkata, "Sebentar lagi ya, sayang. Ayah pasti pulang. Mungkin pekerjaannya banyak sekali." Sebuah kebohongan yang kulafalkan begitu sering hingga aku sendiri nyaris muak mendengarnya. Mengingat Mas Ardi yang dulu, rasanya seperti menonton film dari era yang berbeda. Pernikahan kami yang telah berjalan selama 10 tahun ini dibangun di atas fondasi cinta, tawa, dan saling percaya. Mas Ardi adalah pusat duniaku. Ia pria yang hangat, penuh perhatian, dan sangat bertanggung jawab. Aku ingat betul di awal pernikahan kami, saat kami masih mengontrak di sebuah rumah petak sederhana, ia akan pulang kerja dengan wajah lelah namun selalu membawa sebungkus martabak manis kesukaanku. Ia akan memijat kakiku yang pegal sembari mendengarkan ceritaku seharian, tak peduli betapa berat harinya di kantor. Saat Bima lahir, kebahagiaan kami terasa lengkap. Mas Ardi adalah ayah yang luar biasa. Ia tak segan bergadang saat Bima rewel, mengganti popoknya, atau menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suaranya yang sumbang namun menenangkan. Setiap akhir pekan adalah waktu keluarga. Kami akan pergi ke taman, ke kebun binatang, atau sekadar bermain di rumah. Ia selalu berkata, "Kalian berdua adalah harta paling berharga buat Mas. Prioritas utama dalam hidup Mas." Aku percaya padanya sepenuh hati. Namun, potret keluarga bahagia itu mulai retak perlahan, nyaris tak kentara pada awalnya. Retakan itu dimulai sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu, bertepatan dengan datangnya seorang sekretaris baru di divisinya. Namanya Livia. Awalnya, Mas Ardi menyebut nama itu dengan nada profesional biasa. "Sekretaris baruku efisien sekali, Dad. Namanya Livia. Semua jadwalku jadi lebih teratur," katanya suatu malam saat makan malam. Aku menanggapinya dengan antusias. Tentu aku senang jika beban kerjanya menjadi lebih ringan. Aku bahkan berseloroh, "Wah, hebat dong. Sampaikan terima kasihku padanya ya, Mas." Frekuensi penyebutan nama Livia semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Cerita-ceritanya bukan lagi sekadar tentang efisiensi kerja. "Tadi aku makan siang sama anak-anak kantor, Livia merekomendasikan soto Betawi yang enak sekali." Atau, "Presentasiku untuk klien besok dibantu Livia, desainnya jadi lebih modern dan menarik." Aku masih mencoba menepis bisikan-bisikan aneh di benakku. Wajar jika rekan kerja dekat, batinku. Jangan berpikiran sempit, Rania. Perubahan yang paling terasa adalah ketika kata lembur mulai menjadi bagian dari kosakata hariannya. Dulu, Mas Ardi paling anti lembur. Baginya, waktu setelah jam 5 sore adalah milik keluarga. Tapi kini, hampir 3-4 kali seminggu, ia akan mengirim pesan singkat, "Dek, Mas lembur ya? Ada laporan yang harus selesai malam ini." Awalnya aku memakluminya. Tuntutan pekerjaan, pikirku. Tapi lembur yang katanya menggunung itu terasa ganjil. Tak ada bonus lembur yang masuk ke rekening kami. Justru sebaliknya, napas keuangan keluarga kami mulai sesak. Uang belanja bulanan yang biasa ia berikan utuh di awal bulan, mulai berkurang. "Maaf ya, Dek. Bulan ini Mas potong dulu sedikit. Ada kebutuhan mendadak di kantor," ujarnya tanpa menatap mataku. Aku mengangguk, mencoba mengerti. Aku mulai memutar otak, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu,
menyingkirkan keinginanku sendiri demi memastikan kebutuhan Bima tercukupi. Aku belajar memasak menu-menu hemat, menambal sendiri seragam Bima yang sobek, dan menahan diri untuk tidak membeli baju baru meskipun yang kupakai sudah mulai pudar warnanya. Ironisnya, di tengah penghematan yang kulakukan, Mas Ardi justru menunjukkan gaya hidup yang berbeda. Ia membeli 2 kemeja baru dari merek ternama dalam sebulan. Parfum yang ia pakai kini beraroma lebih tajam dan mahal, bukan lagi aroma maskulin lembut yang kukenal. Puncaknya, sebuah jam tangan perak berkilauan melingkar di pergelangan tangannya. "Ini dari mana, Mas?" tanyaku saat melihatnya pertama kali. "Oh ini? Dikasih bonus kecil dari bos. Untuk penyemangat," katanya. "Kan harus kelihatan representatif di depan klien," jawabnya enteng. Hatiku sedikit nyeri. Bonus untuk jam tangan mahal ada, tapi untuk menambah uang belanja yang kupinta minggu lalu, jawabannya adalah, sabar dulu. Kecurigaanku yang semula hanya benih kecil, mulai disirami oleh kejanggalan demi kejanggalan hingga tumbuh menjadi pohon berduri yang mencengkeram hatiku. Ponselnya, yang dulu sering tergeletak begitu saja, kini menjadi benda paling pribadi di dunia. Selalu dalam mode senyap, layar menghadap ke bawah, dan tentu saja, dilindungi kata sandi yang tak pernah ku ketahui. Beberapa kali aku memergokinya tersenyum sendiri saat mengetik sesuatu di ponselnya di pojok ruangan. Saat aku mendekat, ia akan buru-buru mengantongi ponselnya atau mengubah ekspresinya menjadi datar. Panggilan telepon sering ia terima di teras atau di kamar mandi, dengan suara berbisik yang penuh konspirasi. Malam-malam kami yang dulu diisi dengan obrolan hangat kini digantikan oleh keheningan yang canggung. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya atau laptopnya, dengan alasan menyelesaikan sisa pekerjaan. Keintiman kami pun terasa hambar. Sentuhannya terasa seperti kewajiban, bukan lagi ungkapan cinta. Ia seringkali sudah tertidur pula saat aku masuk ke kamar, atau pura-pura tidur saat aku mencoba memulai percakapan. Aku merasa semakin jauh darinya, seperti tinggal dengan orang asing yang kebetulan menghuni rumah yang sama. Kejadian yang benar-benar menamparku hingga sadar terjadi sekitar sebulan yang lalu. Bima merengek, meminta dibelikan mainan robot seri terbaru yang sedang dipamerkan di televisi. Itu adalah satu-satunya permintaannya setelah berbulan-bulan tidak meminta apa-apa. Ia bahkan menunjukkan celengan ayamnya yang sudah hampir penuh. "Bima sudah nabung, Bunda. Tinggal tambah sedikit lagi dari ayah," katanya dengan mata berbinar penuh harap. Saat makan malam, aku menyampaikan keinginan Bima pada Mas Ardi. Aku berharap, kali ini saja, ia akan luluh. Namun, jawabannya begitu dingin dan menusuk. "Lagi nggak ada uang, Rania? Kamu nggak lihat apa kondisi kita lagi susah? Jangan manjakan anak dengan mainan terus," bentaknya di depan Bima. Dunia Bima seakan runtuh. Mata berbinar itu seketika redup, digantikan oleh genangan air mata yang siap tumpah. Ia berlari ke kamarnya sambil terisak. Hancur hatiku melihatnya. Setelah menenangkan Bima hingga ia tertidur, amarah dan kekecewaan mendorongku melakukan sesuatu yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Dompet Mas Ardi tergeletak di atas nakas. Tanganku gemetar saat meraihnya. Aku tidak mencari uang. Aku mencari kebenaran. Dan kebenaran itu kutemukan dalam bentuk beberapa lembar struk kartu kredit yang terselip di dalamnya. Mataku membelalat. Struk pertama, dari sebuah restoran steak mewah di pusat kota, total tagihannya lebih dari 1 juta rupiah. Tertanggal di hari Rabu minggu lalu, hari di mana ia mengaku lembur sampai tengah malam hanya ditemani sebungkus mie instan. Struk kedua, dari sebuah coffee shop di mal kelas atas, untuk 2 cangkir kopi dan kue yang harganya cukup untuk membeli mainan Bima. Struk ketiga, yang paling membuatku mual, adalah dari sebuah butik pakaian wanita. Sebuah gaun seharga 2 juta rupiah. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kakiku lemas hingga aku terduduk di lantai. Jadi ini, kondisi susah yang ia maksud? Uang untuk kebahagiaan anaknya tidak ada, tapi untuk mentraktir orang lain di restoran mahal dan membelikan gaun mewah, uang itu selalu tersedia. Siapa? Pertanyaan itu berteriak di kepalaku. Dan hanya ada satu nama yang muncul, Livia. Sejak malam itu, aku hidup dalam 2 dunia. Di dunia nyata, aku tetap berperan sebagai istri dan ibu, memasak, mengurus rumah, dan tersenyum pada Bima. Tapi di dunia lain,
di dalam kepalaku, aku adalah seorang detektif yang mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle pengkhianatan. Aku mulai membuka laptop lamaku dan mencari nama Livia di media sosial. Profilnya tidak dikunci. Dan apa yang kulihat di sana adalah konfirmasi dari ketakutan terbesarku. Foto-fotonya menampilkan gaya hidup yang glamor. Berlibur di Bali, makan malam di restoran dengan pemandangan kota, dan menenteng tas-tas bermerek. Seorang sekretaris dengan gaji standar tidak mungkin bisa hidup seperti itu. Lalu mataku terpaku pada sebuah foto. Livia sedang tersenyum di sebuah kafe, di depannya ada secangkir kopi. Latar belakang kafe itu, cangkirnya, bahkan pola di atas kopinya, sangat familiar. Itu adalah kafe yang sama dengan yang tertera di struk di dompet Mas Ardi. Jantungku berdebar kencang. Aku terus menggulir ke bawah, mencari petunjuk lain. Dan aku menemukannya. Sebuah foto Livia di depan cermin, mengenakan sebuah gaun baru. Gaun merah yang elegan. Aku memperbesar foto itu, dan hatiku mencelos saat melihat secuil pantulan di cermin. Pantulan seorang pria yang sedang memegang ponsel, mengambil foto itu. Pria itu mengenakan kemeja biru yang sangat kukenal. Kemeja yang sama yang dipakai Mas Ardi hari itu. Udara di sekitarku seolah tersedot habis. Aku terengah-engah, mencengkeram dadaku yang sesak. Semuanya jelas sekarang. Kebohongan demi kebohongan. Alasan lembur. Kondisi keuangan yang sulit. Semua itu hanyalah sandiwara untuk menutupi perselingkuhannya. Uang belanja kami, uang jajan Bima, keringatnya yang kukira untuk menafkahi kami, ternyata ia gunakan untuk membiayai wanita lain. Pikiran untuk langsung mengkonfrontasinya melintas di benakku. Memaki-makinya, melemparkan semua bukti di wajahnya. Tapi kemudian, aku berpikir lagi, apa yang akan kudapatkan? Ia pasti akan mengelak. Ia akan memutarbalikkan fakta, menuduhku terlalu curiga, atau bahkan menyalahkanku. Tidak, aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Jika aku harus menghancurkan kebohongannya, aku harus melakukannya dengan cara yang tak akan bisa ia sangkal. Aku butuh bukti telak. Bukti yang akan membuatnya jatuh terjerembab dan tak bisa bangkit lagi. Beberapa hari setelah penemuanku di media sosial, seorang teman lamaku, Sarah, yang bekerja di gedung perkantoran yang sama dengan Mas Ardi, meneleponku. Suaranya terdengar ragu-ragu. "Ran, maaf banget sebelumnya kalau aku lancang. Aku cuma nggak mau kamu jadi orang terakhir yang tahu." Mulainya. Perasaanku langsung tidak enak. "Tahu apa, Sar? Aku sudah beberapa kali lihat Mas Ardi. Di lobi, di kafe bawah. Dia sering jalan sama seorang perempuan. Mesra banget, Ran. Kadang rangkulan, kadang pegangan tangan. Aku yakin itu bukan kamu. Orangnya tinggi, rambutnya dicat pirang, jelasnya hati-hati." Aku menggigit bibirku untuk menahan isakan. "Livia?" desisku tanpa sadar. "Apa, Ran?" "Namanya Livia, Sar." "Sekretarisnya," jawabku dengan suara bergetar. Hening sejenak di ujung telepon sebelum Sarah berkata, "Rania, kamu harus kuat ya. Kalau kamu butuh apa-apa, telepon aku." Panggilan itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati pernikahanku. Tak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang begitu hebat, yang perlahan berubah menjadi amarah yang dingin dan membeku. Aku tidak akan menangis lagi. Air mataku terlalu berharga untuk laki-laki seperti dia. Malam itu, saat Mas Ardi pulang larut seperti biasa dengan alasan rapat yang membosankan, aku menyambutnya dengan senyuman. Senyuman palsu yang menyembunyikan rencana yang mulai tersusun di kepalaku. Aku akan menjatuhkan mereka berdua. Aku akan menunjukkan pada mereka akibat dari menginjak-injak sebuah kesetiaan. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku dan Bima. Permainan kucing-kucingan ini akan segera berakhir. Dan aku akan menjadi pemenangnya. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wanita dengan mata bengkak dan senyum yang dipaksakan. Ini adalah malam terakhirku menjadi Rania yang naif. Besok, aku akan memulai perburuanku. Fajar menyingsing dengan warna pucat di ufuk timur, namun aku sudah terjaga sejak lama. Tidurku semalam gelisah, dipenuhi mimpi-mimpi buruk tentang pengkhianatan dan kebohongan. Namun, saat aku membuka mata,
Bukan lagi kesedihan yang kurasakan, melainkan sebuah energi aneh yang dingin dan terfokus. Hari ini adalah harinya. Hari perhitungan. Rencana yang telah kubangun bata demi bata di dalam kepalaku selama seminggu terakhir akan segera dieksekusi. Aku bangkit dari tempat tidur dengan gerakan yang nyaris tanpa suara, meninggalkan Mas Ardi yang masih tertidur pulas, napasnya teratur seolah tanpa beban. Melihat wajahnya yang damai dalam tidur, sebuah ironi yang menyakitkan, sempat membuat hatiku goyah. Wajah yang pernah kupuja, yang pernah menjadi sumber ketenanganku, kini terasa asing dan memuakkan. Aku cepat-cepat menepis keraguan itu. Ingat Bima, Rania. Ingat semua air matamu. Ingat semua kebohongan yang telah kau telan bulat-bulat. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, nasi goreng sosis kesukaan Bima dan secangkir kopi hitam untuk Mas Ardi. Tanganku bergerak mekanis, namun pikiranku bekerja 1000 putaran per menit, memeriksa kembali setiap detail rencanaku. Aku harus sempurna. Tidak boleh ada kesalahan. Saat Mas Ardi bangun dan masuk ke ruang makan, aku menyapanya dengan senyuman yang telah kulatih di depan cermin. Pagi, Mas. Sarapan dulu. Ia duduk di meja makan, penampilannya hari ini tampak lebih necis dari biasanya. Kemeja biru langit yang licin, celana bahan yang pas di kaki, dan aroma parfum mahal yang sama yang membuatku curiga beberapa waktu lalu. Ia tampak seperti hendak pergi ke sebuah acara penting, bukan sekadar bekerja di kantor. Pagi, Dek, sahutnya sambil meraih koran. Hari ini aku ada meeting penting sama klien dari Singapura di luar kantor. Mungkin pulangnya agak telat. Bingo. Itu dia. Alasan andalannya. Meeting di luar kantor. Sebuah kode yang kini aku pahami artinya. Hatiku berdebar kencang, campuran antara gugup dan sebuah kepuasan dingin karena prediksiku terbukti benar. Oh ya? Klien besar ya, Mas? Di mana meetingnya? Tanyaku, mencoba terdengar sesantai mungkin sambil menuangkan nasi goreng ke piring Bima. Di daerah Kuningan. Biasalah, di salah satu hotel biar lebih nyaman diskusinya, jawabnya enteng, matanya tak lepas dari lembaran koran. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Wah, hebat. Semoga sukses ya, Mas, meetingnya. Biar cepat dapat bonus lagi, kataku dengan nada sedikit menyindir yang untungnya tidak ia sadari. Setelah sarapan, ia berpamitan. Ia mencium kening Bima sekilas, lalu menepuk pundakku sambil berkata, Mas berangkat dulu. Tak ada lagi ciuman di keningku. Tak ada lagi pelukan hangat. Hanya sebuah gestur formalitas yang dingin. Aku menatap punggungnya yang menjauh hingga mobilnya hilang di tikungan jalan. Napasku terengah, seolah baru saja menyelesaikan sebuah pertunjukan sandiwara yang menguras energi. Langkah pertamaku adalah memastikan Bima aman dan tidak terlibat dalam drama ini. Aku segera mengantarnya ke rumah ibuku, yang letaknya tidak terlalu jauh. Rania mau ada urusan penting sebentar, Bu. Mungkin sampai sore. Titip Bima dulu ya, kataku sambil memeluk ibuku. Beliau menatapku dengan tatapan cemas. Wajahmu pucat sekali, enduk. Kamu ada masalah? Aku menggeleng sambil memaksakan senyum. Enggak apa-apa, Bu. Cuma sedikit lelah. Nanti Rania cerita. Aku mencium Bima dengan sangat erat, membisikkan kata sayang, lalu bergegas pergi sebelum pertahananku runtuh dan aku menangis di hadapan mereka. Langkah kedua, aku memesan taksi online. Tujuanku bukan kantor Mas Ardi, melainkan sebuah kedai kopi kecil yang letaknya strategis, tepat di seberang jalan dari gedung kantornya. Dari jendela kedai itu, aku memiliki pemandangan yang sempurna ke arah lobi utama dan area penjemputan. Aku memesan segelas es teh dan duduk di meja paling pojok, menyamar di antara para pekerja lain yang sedang menikmati rehat kopi mereka. Waktu terasa merayap. 1 jam. 2 jam. Aku mulai merasa seperti orang bodoh. Jantungku berdebar tak karuan setiap kali melihat mobil yang mirip dengan mobil Mas Ardi. Bagaimana jika ia benar-benar meeting? Bagaimana jika aku salah besar dan hanya akan mempermalukan diriku sendiri? Aku hampir saja menyerah dan memutuskan untuk pulang saat ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Sarah. Ran, barusan aku lihat bosmu turun ke lobi. Sama si rambut pirang itu. Kayaknya mau keluar. Pesan itu seperti sengatan listrik yang membangkitkan kembali seluruh tekadku.
Aku mengucapkan terima kasih dalam hati pada Sarah. Mataku terpaku pada pintu lobi, tak berkedip. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, aku melihatnya. Mas Ardi keluar, berjalan berdampingan dengan Livia. Wanita itu mengenakan gaun tanpa lengan berwarna hijau zamrud yang mencolok, memeluk tubuhnya dengan sempurna. Mereka tertawa, kepala Livia sesekali bersandar manja di bahu Mas Ardi. Pemandangan itu seperti bara api yang disiram bensin. Amarahku berkobar, membakar habis sisa-sisa keraguan yang ada. Mereka tidak menunggu taksi atau jemputan. Mereka berjalan ke arah area parkir basement. Itu berarti Mas Ardi membawa mobilnya sendiri. Rencanaku harus sedikit diubah. Aku bergegas membayar minumanku, keluar dari kedai kopi, dan dengan cepat mencegat sebuah taksi yang baru saja menurunkan penumpang. "Pak, tolong tunggu sebentar ya," kataku pada sopir taksi. Aku berdiri di trotoar, berpura-pura sibuk dengan ponselku, sementara mataku awas mengamati gerbang keluar parkiran. Tak lama, Honda CR-V hitam milik Mas Ardi muncul, meluncur mulus ke jalan raya. "Pat, ikuti mobil itu," seruku sambil melompat masuk ke dalam taksi. "Tolong jaga jarak ya, Pak. Jangan sampai ketahuan." Sopir taksi itu, seorang bapak parubaya, menatapku sejenak dari kaca spion dengan tatapan ingin tahu, tapi ia tidak banyak bertanya dan langsung menjalankan mobilnya. Jadilah kami terlibat dalam adegan kejar-kejaran ala film detektif di tengah padatnya lalu lintas Jakarta. Jantungku berdegup kencang, bukan hanya karena tegang, tapi juga karena perpaduan antara sakit hati dan adrenalin. Setiap kali mobil mereka berhenti di lampu merah, aku akan menunduk, takut jika Mas Ardi kebetulan menoleh ke belakang. Mobil itu melaju ke arah selatan, mengarah ke kawasan bisnis Sudirman, lalu berbelok ke area yang dipenuhi oleh hotel-hotel berbintang 5. Prediksiku semakin mendekati kebenaran. Meeting di hotel. Ya, tentu saja. Dan akhirnya, mobil itu memberikan sinyal ke kiri, berbelok dengan mulus memasuki pelataran sebuah hotel yang namanya sudah sangat terkenal dengan kemewahannya. The Grand Elysium. "Stop di sini saja, Pak." "Di seberang jalan," kataku pada sopir taksi. Aku membayar ongkosnya, memberinya sedikit uang lebih untuk tutup mulut, dan turun dari taksi. Jantungku terasa seperti akan melompat keluar dari dadaku. Dari balik sebuah pilar besar, aku menyaksikan semuanya. Seorang petugas valet dengan seragam rapi membukakan pintu untuk Livia. Mas Ardi turun dari sisi kemudi, menyerahkan kunci mobilnya, lalu dengan santai merangkul pinggang Livia. Mereka berjalan masuk ke lobi hotel yang gemerlapan itu seolah-olah mereka adalah pasangan suami istri yang sah yang sedang menikmati liburan mewah. Di jam kerja, di hari kerja, menggunakan uang yang seharusnya untuk keluarga. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara Jakarta yang panas terasa dingin di paru-paruku. Sudah cukup. Aku tidak akan bersembunyi lagi. Dengan langkah yang kuusahakan setegap mungkin, meskipun lututku terasa lemas, aku menyeberang jalan dan berjalan memasuki lobi hotel. Aroma parfum lili yang lembut dan alunan musik piano yang menenangkan menyambutku, sebuah kontras yang tajam dengan badai yang berkecamuk di dalam diriku. Lobi itu begitu megah, dengan lantai marmer yang berkilauan dan lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit. Mataku langsung menemukan mereka. Mereka sedang berdiri di depan meja resepsionis, tertawa kecil sambil menunggu staf hotel memproses sesuatu. Mas Ardi mengeluarkan dompetnya, menyerahkan sebuah kartu. Aku melihat Livia bersandar manja di lengannya, berbisik sesuatu yang membuat Mas Ardi tersenyum. Senyuman yang dulu hanya untukku. Amarah memberiku kekuatan terakhir yang kubutuhkan. Aku melangkah mendekat, suara sepatuku menggema pelan di lantai marmer yang senyap. Aku berhenti beberapa langkah di belakang mereka, membiarkan mereka menyelesaikan transaksi mereka. Aku melihat resepsionis itu menyerahkan sebuah kartu kunci. Livia menerimanya dengan senyum kemenangan. Inilah saatnya. Panggung telah siap. Mas Ardi, panggilku. Suaraku terdengar lebih dingin dan lebih keras dari yang kuduga. Gema suaraku seolah memecah keheningan yang sopan di lobi itu. Keduanya membeku sejenak sebelum berbalik. Waktu seolah melambat saat mata Mas Ardi bertemu dengan mataku. Ekspresi di wajahnya berubah drastis. Dari senyum puas menjadi keterkejutan total, lalu pucat pasi seperti melihat hantu. Bibirnya terbuka,
tapi tak ada suara yang keluar. Livia, di sisi lain, menatapku dengan tatapan bingung yang kemudian berubah menjadi waspada dan angkuh. Genggaman tangan Mas Ardi di pinggangnya terlepas seketika. "Rania," desisnya, suaranya nyaris tak terdengar. "Kamu sedang apa kamu di sini?" Aku tertawa. Tawa yang kering dan penuh kepahitan. Pertanyaan yang bagus. Harusnya aku yang bertanya, "Kamu sedang apa di sini, Mas?" "Di jam 2 siang. Di hari kerja. Bersama sekretarismu," kataku sambil melirik tajam ke arah Livia dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Oh, aku lupa. Kamu bilang ada meeting penting dengan klien dari Singapura, kan? Apa jangan-jangan ini kliennya?" Penampilannya meyakinkan sekali. Wajah Livia memerah, antara malu dan marah. Ia membuang muka, mencoba berpura-pura tidak mengenalku. "Kenapa diam, Mbak Livia? Bukankah Anda sekretaris yang sangat profesional? Seharusnya Anda bisa menjawab pertanyaan sederhana." Cecarku, suaraku mulai meninggi, menarik perhatian beberapa tamu lain yang berada di lobi. "Rania, cukup. Jangan bikin keributan di sini. Ayo kita bicara di luar." Mas Ardi mencoba meraih lenganku, suaranya berbisik penuh ancaman. Aku menepis tangannya dengan kasar. "Keributan? Kamu yang memulai keributan ini, Mas. Sejak kamu mulai membohongi aku. Sejak kamu mulai mencuri uang anakmu untuk perempuan ini," teriakku, tak peduli lagi pada tatapan orang-orang. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengeluarkan ponsel. "Bagus. Biar semua orang menjadi saksi. Kamu bilang kita lagi susah. Kamu bilang gak ada uang untuk mainan Bima. Tapi kamu punya uang untuk check-in di hotel mewah ini? Kamu punya uang untuk bersenang-senang dengan pelacur ini." Emosiku meledak tak terkendali. Air mata panas mulai mengalir di pipiku, air mata amarah, bukan kesedihan. "Jaga mulutmu, Rania," bentak Mas Ardi, wajahnya merah padam. "Kenapa? Kamu malu? Malu aibmu terbongkar? Di mana otakmu, Mas? Di rumah anakmu menunggumu, merindukan ayahnya. Sementara ayahnya sibuk berzina dengan bawahannya sendiri. Kamu adalah suami paling tidak bertanggung jawab dan ayah paling menjijikkan yang pernah ada." Aku kemudian mengalihkan pandanganku pada Livia yang tampak ketakutan. "Dan kamu, perempuan tidak punya harga diri. Kamu pasti bangga sekali ya bisa menghancurkan sebuah keluarga? Kamu tidur nyenyak di malam hari setelah merebut kebahagiaan seorang anak kecil? Dengar baik-baik, laki-laki yang dengan mudahnya mengkhianati istri yang sudah menemaninya dari nol, tidak akan pernah setia padamu. Kamu hanyalah tempat sampah sementaranya." Manajer hotel dan 2 orang petugas keamanan bergegas mendekati kami. "Ibu, Bapak, mohon maaf, bisa kita selesaikan ini dengan tenang," ujar sang manajer. "Tapi aku belum selesai. Ini adalah puncak dari pertunjukanku." Aku mengeluarkan ponselku, membuka kamera, dan mulai merekam wajah pucat Mas Ardi dan wajah panik Livia. Aku mau semua orang tahu. Biar semua rekan kerjamu tahu. Biar bos-bosmu tahu bahwa manajer kebanggaan mereka, Ardiansyah, adalah seorang penipu dan pezina. Lihat baik-baik wajah mereka. Wajah sepasang pengkhianat yang tidak punya malu, teriakku sambil mengarahkan kamera ke wajah mereka. Livia menjerit kecil dan menutupi wajahnya dengan tas tangannya yang mahal. Mas Ardi berusaha merebut ponselku, tapi aku mundur selangkah. Kekacauan itu menjadi tontonan utama di lobi The Grand Elysium siang itu. Aku telah menyalakan api. Dan aku akan pastikan api itu membakar mereka berdua hingga menjadi abu. Aku berjalan keluar dari lobi The Grand Elysium dengan langkah yang anehnya terasa ringan, meskipun seluruh tubuhku masih bergetar hebat. Udara panas dan lembab Jakarta menerpa wajahku, sebuah realitas kasar yang kontras dengan kesejukan palsu di dalam lobi tadi. Suara klakson dan deru mesin dari Jalan Raya Sudirman yang tak pernah tidur menjadi musik latar dari babak baru hidupku yang baru saja dimulai. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak mau melihat wajah-wajah penasaran para tamu hotel atau manajer yang kebingungan, apalagi wajah hancur dari 2 manusia yang baru saja kutelanjangi aibnya di depan umum. Tanganku, yang tadi begitu mantap memegang ponsel, kini gemetar tak terkendali. Aku berhenti sejenak di trotoar, bersandar pada sebuah pot tanaman besar, mencoba mengatur napasku yang memburu.
Adrenalin yang tadi memompaku kini mulai surut, menyisakan kekosongan yang dingin dan luas. Aku berhasil. Aku telah melakukannya. Aku telah meledakkan bom waktu yang selama ini kupeluk erat di dadaku. Tapi setelah ledakan, yang tersisa hanyalah puing-puing. Puing-puing dari 10 tahun pernikahan, puing-puing dari sebuah keluarga yang pernah utuh. Sebuah isak kecil lolos dari bibirku, namun dengan cepat kutekan kembali. Jangan sekarang, Rania. Belum waktunya untuk menangis. Perang ini baru saja dimulai, dan aku baru memenangkan satu pertempuran. Masih ada benteng terakhir yang harus kuruntuhkan. Aku mengeluarkan ponselku. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku membuka galeri dan memutar ulang video yang baru saja kurekam. Gambarnya sedikit goyang, suaraku terdengar serak dan histeris, tapi pesannya begitu jelas dan menghancurkan. Wajah pucat Mas Ardi yang tak bisa berkata-kata, mata Livia yang liar karena panik saat ia mencoba menutupi wajahnya. Video itu adalah senjataku, bukti kebenaran versiku yang tak terbantahkan. Menontonnya sekali lagi bukan untuk menyakiti diriku sendiri, melainkan untuk membakar kembali api amarah di dalam diriku, untuk menguatkan kembali baja dalam tulang punggungku. Cukup. Aku memasukkan kembali ponselku ke dalam tas. Tujuan berikutnya, kantor Mas Ardi. Aku mencegat sebuah taksi, memberikan alamat gedung perkantoran megah tempat suamiku, mantan suamiku. Aku harus mulai membiasakan diri, bekerja. Sepanjang perjalanan, pikiranku berkecamuk. Aku memutar ulang semua kemungkinan. Bagaimana jika pihak perusahaan mencoba menutupi skandal ini? Bagaimana jika mereka lebih memilih untuk melindungi seorang manajer berprestasi daripada mendengarkan keluhan seorang ibu rumah tangga? Ketakutan itu sempat merayap, tapi dengan cepat kuhalau. Mereka boleh punya kuasa, tapi aku punya bukti. Di era digital ini, sebuah video viral bisa menghancurkan reputasi perusahaan dalam hitungan jam. Itu adalah kartu trufku. Aku tiba di depan gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Dulu, aku sering datang ke sini bersama Bima saat ada acara family gathering. Kami akan berjalan di lobi ini dengan bangga, menggandeng tangan Mas Ardi yang tersenyum ramah pada setiap orang. Hari ini, aku datang sendirian, bukan sebagai istri yang mendukung, melainkan sebagai algojo yang siap menjalankan eksekusi. Aku melangkah masuk ke lobi yang dingin dan berlantai marmer. Resepsionis yang familiar menatapku dengan kening berkerut. Selamat siang, Bu Rania. Ada yang bisa dibantu? Mau bertemu Pak Ardi? Sapanya ramah. Selamat siang, Mbak. Saya tidak mau bertemu Pak Ardi. Saya mau bertemu dengan Bapak Wijoyo dan Ibu Santi dari HRD. Segera, jawabku dengan suara yang tegas dan dingin, sama sekali berbeda dari Bu Rania ramah yang biasa ia kenal. Kekagetan terlihat jelas di wajahnya. Mohon maaf, Bu. Apa sudah ada janji? Bapak Wijoyo sedang ada rapat internal. Katakan pada mereka ini menyangkut pelanggaran kode etik serius yang dilakukan oleh salah satu manajer mereka, Ardiansyah. Katakan saya punya bukti. Jika mereka tidak bisa menemui saya dalam 10 menit, saya akan pastikan bukti ini sampai ke tangan media, ancamku. Aku sendiri terkejut dengan keberanian yang keluar dari mulutku. Ini adalah Rania yang baru, Rania yang tidak akan lagi diam dan menerima. Ancamanku berhasil. Resepsionis itu tampak panik dan segera menelepon ke atas. Tak sampai 5 menit, interkom berbunyi. Aku diminta untuk langsung naik ke lantai 25, lantai para direksi. Perjalanan dengan lift terasa seperti selamanya. Aku menatap pantulanku di dinding lift yang mengkilap. Seorang wanita dengan mata sembab yang disamarkan bedak tipis, mengenakan blus sederhana, namun dengan sorot mata yang menyala-nyala. Setibanya di lantai 25, aku disambut oleh sekretaris direktur yang menatapku dengan curiga. Aku diantar ke sebuah ruang rapat kecil yang bersebelahan dengan ruangan direktur utama. Tak lama, 2 orang masuk. Pertama adalah Ibu Santi, Kepala Departemen HRD. Seorang wanita berusia akhir 40-an dengan penampilan yang sangat profesional dan tatapan tajam. Di belakangnya adalah Bapak Wijoyo, Direktur Pemasaran, atasan langsung Mas Ardi. Pria bertubuh tinggi besar dengan wajah kebapakan namun berwibawa. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali di acara kantor. Selamat siang, Bu Rania. Silakan duduk, kata Pak Wijoyo, suaranya berat dan tenang.
Sekretaris saya bilang ada hal yang sangat mendesak. Ada apa sebenarnya? Aku menarik napas panjang. Selamat siang, Bapak, Ibu. Terima kasih atas waktu Anda. Maaf saya datang tanpa pemberitahuan. Langsung saja ke intinya. Saya datang untuk melaporkan kelakuan suami saya, Ardiansyah, yang juga manajer di bawah Bapak. Aku mulai bercerita. Bukan dengan nada histeris seorang istri yang tersakiti, melainkan dengan kronologi yang runut dan fakta-fakta yang jelas. Aku menceritakan tentang perubahan sikapnya, kebohongan-kebohongannya tentang lembur, kondisi keuangan keluarga kami yang ia abaikan, hingga penemuanku tentang hubungannya dengan sekretarisnya, Livia. Ardi bukan hanya mengkhianati saya dan anaknya, Pak. Tapi dia juga telah mengkhianati perusahaan ini. Dia sering tidak masuk kerja, berbohong tentang rapat, dan yang paling parah, dia melakukan perbuatan asusila di jam kerja, kataku sambil menatap lurus ke mata mereka berdua. Ibu Santi tampak mencatat sesuatu di bukunya, wajahnya serius. Pak Wijoyo mendengarkan dengan saksama, kedua tangannya tertaut di atas meja. Apakah ibu punya bukti untuk mendukung tuduhan ini? Tanya Ibu Santi dengan nada netral seorang profesional HR. Tentu saja, jawabku. Inilah saatnya. Aku mengeluarkan ponselku, meletakkannya di tengah meja, dan memutar video dari lobi hotel tadi. Keheningan yang pekat menyelimuti ruangan saat video itu diputar. Yang terdengar hanyalah suaraku yang bergetar karena amarah dari rekaman itu. Aku bisa melihat dengan jelas perubahan ekspresi di wajah mereka. Rahang Pak Wijoyo mengeras, matanya yang tadi tenang kini memancarkan kemarahan yang dingin. Ibu Santi terkesiap pelan, matanya membelalak tak percaya saat melihat Livia, lalu ia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muak. Setelah video selesai, keheningan itu masih menggantung selama beberapa detik. Pak Wijoyo adalah yang pertama angkat bicara. Ia memukul meja pelan dengan kepalan tangannya, bukan karena marah padaku, tapi pada situasi itu. Memalukan. Benar-benar memalukan, desisnya. Perbuatan ini tidak bisa ditoleransi. Ini bukan hanya mencoreng nama baik Ardi, tapi juga mencoreng citra perusahaan kita. Menyalahgunakan jam kerja untuk perbuatan serendah ini. Saya turut prihatin atas apa yang menimpa ibu dan keluarga, kata Ibu Santi, tatapannya kini lebih lembut dan penuh simpati. Perusahaan kami memiliki kebijakan nol toleransi terhadap pelanggaran etika semacam ini. Kami akan segera menindaklanjutinya. Ardiansyah dan Livia akan kami panggil hari ini juga. Saya jamin, akan ada sanksi yang sangat tegas. Aku mengangguk, merasakan sebuah beban berat terangkat dari pundakku. Aku telah melakukan bagianku. Keadilan profesional akan segera ditegakkan. Terima kasih, Bapak, Ibu. Saya percaya Anda akan mengambil tindakan yang benar. Aku pamit dan meninggalkan ruangan itu dengan perasaan lega yang aneh. Aku tidak merasa bahagia, tapi aku merasa benar. Aku telah memperjuangkan kebenaran. Saat berjalan keluar dari gedung itu, aku merasa seperti telah menutup sebuah buku yang penuh dengan cerita menyakitkan. Tujuan berikutnya adalah tempat teraman di dunia bagiku, rumah ibuku. Setibanya di sana, aku melihat Bima sedang asyik bermain mobil-mobilan di teras bersama kakeknya. Wajahnya yang ceria dan polos adalah pengingat mengapa aku melakukan semua ini. Aku menunggu hingga Bima tertidur untuk makan siangnya, barulah aku duduk bersama ibuku di ruang tengah dan menceritakan semua yang terjadi hari itu. Dari pembuntutan, penggerebekan di hotel, hingga pertemuanku dengan atasan Mas Ardi. Saat ceritaku berakhir, aku tak sanggup lagi menahannya. Pertahananku runtuh. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukan ibuku, menumpahkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarah yang telah kupendam berbulan-bulan. Ibuku hanya memelukku erat, mengelus punggungku, membiarkanku mengeluarkan semuanya. Sudah, Enduk, sudah, bisiknya lembut. Kamu anak yang kuat. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Laki-laki pengecut seperti itu tidak pantas mendapatkan air matamu. Mulai sekarang, fokus pada dirimu dan Bima. Ibu dan bapak akan selalu ada untukmu. Dukungan ibuku adalah balsam yang menenangkan jiwaku yang terluka. Malam harinya, saat kami sedang bersiap untuk makan malam, bel rumah berbunyi dengan kasar. Ibuku membukakan pintu, dan di sana berdiri Mas Ardi. Penampilannya kacau.
Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah bengkak. Ia pasti sudah dipanggil dan dipecat. Rania? Aku mau bicara dengan Rania, serunya, mencoba menerobos masuk. Ayahku yang mendengar keributan langsung maju dan menghalangi jalannya. Berhenti di situ. Kamu tidak punya hak lagi untuk masuk ke rumah ini dan mengganggu putri saya. Aku berjalan ke pintu, berdiri di belakang ayahku. Aku menatapnya tanpa rasa takut. Mau apa lagi kamu? Tanyaku dingin. Ia menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikkan. Ia berlutut di teras, pemandangan yang begitu menyedihkan. Rania, maafkan aku, isaknya. Aku hilaf. Aku salah besar. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan meninggalkan Livia. Aku akan jadi suami yang baik lagi. Tolong, Ran. Pikirkan Bima. Aku tertawa sinis mendengar namanya membawa-bawa Bima. Pikirkan Bima, ulangku dengan suara tajam. Di mana pikiranmu untuk Bima saat kamu menolak membelikannya mainan seharga Rp200.000, tapi di hari yang sama kamu bisa menghabiskan 1 juta di restoran steak dengan selingkuhanmu? Di mana pikiranmu untuk Bima saat kamu lebih memilih berlibur dengannya daripada menghabiskan akhir pekan dengan anakmu sendiri? Jangan pernah lagi sebut nama anakku untuk menutupi kebejatanmu. Kamu tidak pantas. Wajahnya pucat pasi mendengar detail yang ku ketahui. Aku bisa jelaskan? Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, Mas. Semuanya sudah sangat jelas. Video di lobi hotel tadi sudah menjelaskan semuanya, potongku. Kepercayaanku padamu sudah hancur berkeping-keping. Cintaku padamu sudah mati. Yang tersisa hanyalah rasa muak. Rania, tolong jangan begini. Ia mencoba merangkak, meraih kakiku. Aku mundur selangkah. Pergi dari sini. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Suratnya akan segera sampai padamu. Anggap saja semuanya sudah berakhir. Rania, tidak, teriaknya histeris. Aku tidak mau mendengarnya lagi. Aku berbalik, masuk ke dalam rumah. Ayah, tolong tutup pintunya. Ayahku menatap Mas Ardi dengan tatapan dingin sebelum menutup pintu dengan keras. Aku masih bisa mendengar teriakannya memanggil namaku dari luar, disusul dengan suara gedoran di pintu. Tapi kemudian perlahan-lahan suara itu menjauh dan hilang. Aku bersandar di balik pintu, dadaku naik turun. Ibuku kembali memelukku. Ini adalah akhir. Benar-benar akhir. Tidak ada jalan untuk kembali. Pintu menuju masa laluku bersamanya telah kututup dan kukunci rapat-rapat. Di depanku terbentang jalan yang tidak pasti, penuh tantangan. Aku akan menjadi seorang ibu tunggal. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas dengan lega. Aku bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari pengkhianatan. Aku mungkin telah kehilangan seorang suami, tapi aku telah menemukan kembali diriku sendiri. Dan itu adalah awal yang lebih dari cukup. Keesokan harinya, dengan ditemani ayahku, aku melangkah mantap memasuki kantor pengacara untuk memulai proses perceraian kami secara resmi. Langkah pertamaku menuju kehidupan yang baru. Beberapa minggu pertama setelah malam pengusiran Ardi terasa seperti hidup dalam kabut. Gugatan cerai telah resmi terdaftar di pengadilan agama. Surat panggilan sidang pertama sudah diterima, tergeletak di atas meja di kamarku di rumah orang tuaku, terasa seperti vonis sekaligus tiket kebebasan. Adrenalin dari hari penggerbekan dan konfrontasi telah lama memudar, meninggalkan kekosongan yang dingin dan rasa lelah yang meresap hingga ke tulang. Aku tidak lagi menangis dengan meraung-raung. Kesedihanku kini berubah menjadi sesuatu yang lebih sunyi, lebih berat, beban realitas yang harus kutanggung setiap kali aku membuka mata di pagi hari. Kami kini tinggal di kamar masa kecilku di rumah orang tuaku. Sebuah ruangan yang nyaman, namun terasa begitu sempit setelah terbiasa dengan ruang di rumah kami sendiri. Setiap sudutnya dipenuhi kenangan masa remajaku, sebuah kontras yang menyakitkan dengan status baruku sebagai seorang janda, meskipun belum resmi, dengan 1 anak. Orang tuaku luar biasa baik. Mereka tidak pernah mengeluh, selalu memastikan aku dan Bima makan dengan baik, dan memberikan kami ruang tanpa banyak bertanya. Namun, aku tahu aku adalah beban.
Aku melihatnya dari caraku ibuku diam-diam menambahkan porsi lauk di piringku, atau saat ayahku pulang kerja membawa sekotak susu untuk Bima, sebuah pengeluaran yang kutahu tidak sedikit bagi mereka yang hidup dari uang pensiun. Bima adalah yang paling terdampak, meskipun ia tak sepenuhnya mengerti. Ia sering terbangun di tengah malam, mencari-cari ayahnya. Bunda, kok kita tidurnya di rumah nenek terus? Kapan kita pulang? Bima kangen mainan kereta Bima, tanyanya suatu pagi dengan kepolosan yang meremukkan hatiku. Aku akan memeluknya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Rumah kita lagi direnovasi, sayang, sebuah kebohongan putih yang terasa seperti asam di lidahku. Nanti kalau sudah selesai, kita akan punya rumah baru yang lebih bagus. Ayah lagi sibuk sekali kerjanya, jadi belum bisa jenguk Bima. Aku benci harus berbohong padanya, tapi bagaimana aku bisa menjelaskan konsep perceraian dan perselingkuhan pada anak berusia 7 tahun? Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa ayahnya, pahlawannya, telah menghancurkan rumah mereka? Kenyataan yang paling menamparku adalah kondisi finansial. Tabunganku, yang merupakan sisa-sisa uang belanja yang berhasil kusisihkan selama bertahun-tahun, menipis dengan cepat. Aku harus membeli susu Bima, vitaminnya, dan kebutuhan-kebutuhan kecil lainnya. Aku tidak mungkin terus-menerus meminta pada orang tuaku. Rasa panik mulai mencengkeramku setiap malam saat Bima sudah terlelap. Aku akan membuka aplikasi mobile banking, menatap angka di layar yang semakin hari semakin menyusut, dan dadaku terasa sesak. Aku harus bekerja secepatnya. Maka, dimulailah perburuanku mencari pekerjaan. Aku membongkar lemari lamaku, mencari ijazah S1 sastra Inggrisku yang sudah berdebu. Aku memperbarui riwayat hidupku, yang terasa begitu menyedihkan. 10 tahun terakhir diisi dengan satu kata, ibu rumah tangga. Bagaimana aku bisa bersaing di pasar kerja Jakarta yang begitu buas? Aku mulai dengan mengirimkan lamaran secara online ke berbagai perusahaan untuk posisi administrasi, sekretaris, atau layanan pelanggan. Setiap hari, aku menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop tua milik ayahku, mengetik surat lamaran, dan menekan tombol kirim dengan harapan yang tipis. Panggilan wawancara pertama datang setelah 2 minggu. Sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang e-commerce. Hatiku berdebar penuh harap. Aku meminjam blus terbaik milik ibuku, memoles wajahku agar tidak terlihat terlalu lelah, dan berangkat dengan semangat baru. Namun, semangat itu langsung padam saat aku berhadapan dengan pewawancara, seorang manajer HRD yang usianya mungkin 5 tahun di bawahku. Ia membolak-balik CV-ku dengan kening berkerut. Ibu Rania, di sini tertulis pengalaman kerja terakhir Anda adalah 10 tahun yang lalu. Selama ini, aktivitas Anda apa saja? Tanyanya dengan nada yang terdengar meremehkan. Aku mencoba menjawab dengan percaya diri. Selama 10 tahun ini saya adalah seorang manajer rumah tangga. Saya bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran keluarga, logistik harian, manajemen waktu untuk kegiatan anak, hingga resolusi konflik. Keterampilan itu sangat relevan dengan dunia kerja, jelasku, mengulang kalimat yang telah kuhafal dari artikel-artikel di internet. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Kami mengerti, Bu. Tapi yang kami cari adalah seseorang yang terbiasa dengan ritme kerja kantor yang cepat dan familiar dengan perangkat lunak terbaru. Sepertinya posisi ini kurang cocok untuk Ibu. Wawancara itu bahkan tidak berlangsung lebih dari 15 menit. Aku pulang dengan perasaan terhina dan kecil. Penolakan demi penolakan menjadi makananku sehari-hari. Terkadang lewat email standar yang dingin, terkadang lewat telepon yang canggung. Mohon maaf, posisi tersebut sudah terisi. Atau yang lebih menyakitkan, tidak ada kabar sama sekali. Aku mulai merasa putus asa. Dunia seakan berkonspirasi untuk memberitahuku bahwa aku sudah tidak relevan lagi, bahwa peranku hanyalah di dalam rumah yang bahkan sudah tidak kumiliki lagi. Suatu malam, setelah seharian penuh menghadapi kebisuan dari para perekrut, aku menangis dalam diam di kamar mandi, menyalakan keran air agar isakanku tidak terdengar oleh Bima dan orang tuaku. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajah seorang wanita berusia 35 tahun yang tampak kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan sorot mata yang kehilangan cahayanya. Apa aku memang selemah ini? Bisikku pada bayanganku sendiri. Apa aku akan menyerah begitu saja? Tiba-tiba,
Aku teringat pada wajah Bima saat ia tersenyum. Aku teringat pada pelukannya yang hangat. Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Jika dunia kerja formal menutup pintunya untukku, maka aku akan membangun pintuku sendiri. Ide itu datang dari ibuku. Suatu sore, saat beliau melihatku murung, beliau berkata, "Enduk, kenapa kamu tidak coba jual bolu tape buatanmu?" Setiap kali arisan, semua teman-teman ibu pasti menanyakan resepnya. Bolumu itu yang paling enak. Awalnya aku ragu. Menjual kue? Apakah bisa diandalkan untuk hidup? Tapi aku tidak punya pilihan lain. Dengan modal nekat dan sisa tabunganku yang paling akhir, aku membeli bahan-bahan kue berkualitas baik. Malam itu, dapur kecil ibuku berubah menjadi laboratoriumku. Aroma wangi tape, mentega, dan keju menguar, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, membangkitkan sedikit semangat dalam diriku. Aku mencurahkan seluruh fokusku pada adonan itu, seolah sedang mengaduk semua keputusasaanku menjadi sesuatu yang manis dan berharga. Keesokan paginya, aku memotret hasil karyaku dengan kamera ponsel seadanya dan memberanikan diri untuk menawarkannya di grup WhatsApp kompleks perumahan. Permisi Bapak Ibu, saya Rania. Saya mencoba membuat bolu tape keju. Jika ada yang berminat, bisa pesan antar. Fresh from the oven. Terima kasih. Jantungku berdebar saat menekan tombol kirim. 1 jam pertama, tidak ada respons. Aku sudah hampir yakin ini adalah ide yang bodoh. Tapi kemudian, sebuah notifikasi masuk. Mbak Rania, saya mau coba 1 loyangnya. Pesan itu, dari seorang tetangga yang bahkan tidak terlalu kukenal, terasa seperti sebuah kemenangan besar. Aku hampir melompat kegirangan. Satu persatu, pesanan lain mulai masuk. Hari itu, aku berhasil menjual 5 loyang kue. Keuntungannya tidak seberapa, tapi perasaan yang kudapatkan tak ternilai harganya. Perasaan bahwa aku bisa menghasilkan sesuatu dari tanganku sendiri. Dari mulut ke mulut, pesanan bolu tapeku semakin banyak. Aku mulai membuat varian lain, brownies, lapis legit, hingga risoles ragout. Bima menjadi asisten setiaku, membantuku menempelkan stiker label Dapur Bunda Rania di setiap kotak pesanan. Melihatnya begitu bersemangat, aku tahu aku berada di jalan yang benar. Namun, aku sadar, berjualan kue saja tidak cukup untuk membiayai sekolah Bima dan menabung untuk masa depan. Aku butuh sumber penghasilan lain. Aku teringat pada kemampuanku menulis, hobiku semasa kuliah dulu. Aku membuka kembali laptop ayahku, bukan untuk mencari lowongan, tapi untuk mencari pekerjaan lepas. Aku menemukan sebuah platform untuk para penulis lepas dan segera mendaftar. Pekerjaan pertamaku adalah menulis 5 artikel deskripsi produk untuk sebuah toko online yang menjual peralatan kebersihan. Bayarannya kecil, dan topiknya sangat membosankan. Tapi aku mengerjakannya dengan sepenuh hati. Aku melakukan riset, memilih kata-kata yang persuasif, dan menyerahkannya sebelum tenggat waktu. Klienku puas dan memberiku rating bintang 5. Rating itu membuka pintu untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih baik. Perlahan, aku mulai membangun reputasi sebagai penulis yang andal. Hidupku kini berputar 180 derajat. Siang hari aku adalah seorang koki kue, malam hari setelah Bima tidur, aku berubah menjadi seorang penulis. Aku seringkali hanya tidur 4 atau 5 jam sehari. Tubuhku lelah, punggungku sakit, mataku perih karena terlalu lama menatap layar. Tapi hatiku tidak pernah selega ini. Aku tidak lagi merasa menjadi beban. Setiap rupiah yang masuk ke rekeningku adalah bukti dari kerja kerasku, keringatku sendiri. Suatu malam, di sela-sela menulis artikel tentang manfaat asuransi pendidikan, aku iseng membuka kembali sebuah portal lowongan kerja hanya untuk melihat-lihat. Kebiasaan lama yang sulit hilang. Mataku menggulir tanpa minat hingga sebuah logo perusahaan membuatku berhenti. Logo yang sangat kukenal. PT Cipta Kencana Megah. Mereka membuka lowongan. Dibutuhkan staf administrasi pemasaran. Jantungku berdebar kencang. Bekerja di sana? Di sarang ular tempat pengkhianatan itu berasal? Pikiran pertamaku adalah menolaknya mentah-mentah. Itu gila. Aku akan menjadi bahan gosip. Semua orang akan menatapku dengan tatapan kasihan.
Aku akan melihat meja kerja yang pernah ditempati Livia, melewati ruangan yang pernah menjadi milik Ardi. Itu akan menjadi siksaan setiap hari. Aku sudah hampir menutup halaman itu. Tapi kemudian, sebuah pikiran lain yang liar dan berani menyelinap masuk. Kenapa tidak? Kenapa aku yang harus menghindar? Aku bukan pelaku kejahatan. Aku adalah korban. Mengapa aku harus merasa malu? Bukankah ini kesempatan? Kesempatan untuk kembali ke gedung itu, bukan sebagai istri yang dikasihani, tapi sebagai seorang profesional. Berjalan dengan kepala tegak. Menunjukkan pada semua orang, dan terutama pada diriku sendiri, bahwa aku tidak hancur. Aku bangkit. Pikiran itu membakar semangatku. Ini bukan lagi tentang pekerjaan. Ini tentang merebut kembali harga diriku. Tentang menulis ulang akhir dari ceritaku di tempat itu. Tanpa berpikir dua kali, aku membuka file CV-ku. Aku merevisinya, bukan lagi dengan rasa minder, tapi dengan kebanggaan. Aku mencantumkan pemilik usaha kuliner dapur Bunda Rania dan penulis lepas konten digital sebagai pengalaman kerjaku. Aku menjabarkan bagaimana aku mengelola pesanan, mengatur keuangan, dan berinteraksi dengan klien. Dengan satu tarikan napas panjang, aku menekan tombol kirim. Aku tidak berharap banyak, tapi setidaknya aku sudah mencoba. Seminggu kemudian, saat aku sedang mengantarkan pesanan brownies ke tetangga, ponselku berdering. Nomor kantor yang tidak dikenal. Selamat siang, dengan Ibu Rania? Iya, betul. Kami dari HRD PT Cipta Kencana Megah. Kami telah menerima lamaran Anda dan ingin mengundang Anda untuk sesi wawancara besok pagi. Apakah Anda bersedia? Aku tertegun. Kakiku terasa lemas. Mereka memanggilku. Aku berhasil mendapatkan kesempatan. Iya, saya bersedia, jawabku dengan suara yang sedikit bergetar. Setelah menutup telepon, aku berdiri terpaku di depan gerbang rumah tetanggaku. Senyum perlahan terkembang di bibirku. Ini dia, kesempatanku. Aku akan kembali ke medan perang itu. Tapi kali ini, aku datang dengan persenjataan lengkap yang terbuat dari rasa sakit, kerja keras, dan ketangguhan seorang ibu. Aku siap untuk bertempur. Pagi itu, udara terasa berbeda. Aku berdiri di depan cermin, bukan di kamar masa kecilku yang sempit, tapi di kamar apartemen sewaan kecil yang berhasil kudapatkan dari hasil kerja kerasku selama beberapa bulan terakhir. Hari ini adalah hari pertamaku di PT Cipta Kencana Megah. Aku menatap pantulan diriku. Bukan lagi Rania yang kuyu dan putus asa. Hari ini, aku mengenakan sebuah blus putih bersih dan rok pensil hitam yang kubeli dengan uang hasil penjualan kue bolu dan artikel-artikel lepas. Pakaian ini bukan sekadar kain, ini adalah zirah pertempuranku. Aku menyapukan riasan tipis di wajahku, cukup untuk menyamarkan sisa lelah di mataku dan memberikan rona kepercayaan diri. Perjalanan menuju kantor terasa seperti sebuah dejavu yang aneh. Aku melewati jalan-jalan yang sama, melihat gedung-gedung yang sama, namun aku adalah orang yang berbeda. Dulu, aku melewati jalan ini sebagai seorang istri yang naif dan tak tahu apa-apa. Hari ini, aku melewatinya sebagai seorang pejuang yang akan masuk ke jantung pertahanannya sendiri. Jantungku berdebar kencang, campuran antara gugup yang melumpuhkan dan tekad yang membara. Saat aku melangkah masuk ke lobi yang berkilauan itu, beberapa pasang mata menoleh ke arahku. Aku bisa merasakan bisikan-bisikan samar di belakangku. Tentu saja mereka masih ingat. Skandal penggerbekan di hotel yang dilakukan oleh istri seorang manajer adalah berita yang terlalu menarik untuk dilupakan begitu saja. Aku menegakkan daguku, berjalan lurus ke meja resepsionis, dan menyebutkan namaku. Saya Rania, staf administrasi baru untuk divisi pemasaran. Seorang staf HRD bernama Maya menyambutku dengan senyum profesional. Ia mengantarku naik ke lantai 15, lantai yang dulu sering kudatangi dengan senyum bahagia. Kini, setiap sudutnya terasa menusuk dengan kenangan. Maya mengantarku ke sebuah area kerja terbuka yang ramai. Nah, ini meja Mbak Rania, katanya sambil menunjuk sebuah meja kosong di sudut, terjepit di antara mesin fotokopi dan rak dokumen. Posisi yang sangat junior. Sangat jauh dari ruang pojok berkaca yang pernah ditempati Ardi. Maya kemudian memperkenalkanku pada tim. Semuanya, kenalkan ini Rania,
Anggota baru kita. Aku menyunggingkan senyum terbaikku saat tatapan-tatapan itu menghujaniku. Ada tatapan penasaran. Ada tatapan kasihan yang paling kubenci. Ada juga tatapan dingin dan penuh selidik dari seorang wanita parubaya bernama Budiana, salah satu staf senior yang kudengar sangat loyal pada Ardi. Di sisi lain, seorang anak muda bernama Doni menatapku sekilas sebelum kembali sibuk dengan komputernya, seolah aku tidak cukup penting untuk diperhatikan. Hanya satu orang, seorang manajer dari subdivisi lain bernama Pak Budi, yang tersenyum tulus dan berkata, "Selamat datang, Bu Rania. Senang ada tambahan energi baru di tim." Senyumannya adalah sauh kecil di tengah lautan ketidakpastian itu. 6 bulan pertama adalah masa-masa terberat. Aku benar-benar memulai dari nol. Aku harus mempelajari perangkat lunak kantor yang asing bagiku, beradaptasi dengan ritme kerja yang cepat, dan yang paling sulit, bertahan di tengah atmosfer yang canggung. Aku menjadi hantu di kantor itu, istri dari manajer yang dipecat secara tidak hormat. Gosip tentangku pasti beredar kencang di pantry atau di grup-grup percakapan. Aku sering makan siang sendirian di mejaku, ditemani bekal yang kubawa dari rumah, karena tidak ada yang mengajakku bergabung. Tugasku pun sangat mendasar. Mengarsipkan dokumen, membuat salinan, mencatat notulensi rapat, dan sesekali melakukan entry data yang membosankan. Doni, rekan kerjaku, seringkali melemparkan pekerjaan remehnya padaku dengan alasan, "Mbak, kan, belum terlalu sibuk." Aku menerimanya tanpa mengeluh. Aku menelan semua harga diriku. Aku di sini bukan untuk mencari teman, aku di sini untuk bekerja, untuk bertahan hidup demi Bima. Setiap malam, setelah menidurkan Bima, aku tidak langsung tidur. Aku menyalakan laptop dan belajar. Aku menonton video tutorial tentang Microsoft Excel tingkat lanjut, belajar tentang dasar-dasar pemasaran digital, membaca artikel-artikel tentang tren industri. Aku harus mengejar ketertinggalanku selama 10 tahun. Aku harus membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar mantan istri Ardi. Titik balik pertamaku datang secara tak terduga. Divisi kami sedang menyiapkan peluncuran produk baru, dan suasana kantor sangat sibuk. Manajerku, Pak Ridwan, meminta bantuan untuk menyusun laporan riset pasar dari ratusan lembar data mentah. Itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan dan memakan waktu, sehingga semua orang enggan melakukannya. Aku menawarkan diri. Selama 3 hari 3 malam, aku tenggelam dalam angka dan grafik. Aku tidak hanya menyalin data itu ke dalam format laporan. Aku membacanya, menganalisisnya, dan mencoba memahaminya. Di tengah lautan angka itu, aku menemukan sebuah pola kecil yang menarik, sebuah ceruk pasar potensial yang sepertinya terlewatkan oleh tim riset. Dengan sedikit ragu, selain menyerahkan laporan utama, aku juga membuat satu halaman tambahan berisi ringkasan singkat temuanku, lengkap dengan sebuah grafik sederhana untuk memvisualisasikannya. Saat rapat besar keesokan harinya, Pak Ridwan mempresentasikan laporan yang kususun. Di akhir presentasi, ia berhenti sejenak. Selain itu, ada satu temuan menarik dari data kita yang berhasil diidentifikasi oleh Rania, katanya sambil menampilkan halaman tambahanku di proyektor. Seluruh mata di ruangan itu tertuju padaku. Termasuk mata Pak Wijoyo, sang direktur, yang duduk di kepala meja. Ia menatapku dengan sorot mata yang berbeda, bukan lagi tatapan kasihan, melainkan tatapan penuh minat. Analisis yang bagus, Rania. Ini bisa menjadi ide segar untuk kampanye kita berikutnya, pujinya. Pujian sederhana itu terasa seperti medali emas bagiku. Untuk pertama kalinya, aku dilihat karena kemampuanku, bukan karena statusku. Sejak hari itu, segalanya mulai berubah. Pak Ridwan mulai memberiku tugas-tugas yang lebih menantang. Rekan-rekan lain mulai melihatku sebagai anggota tim yang kompeten. Bahkan Budiana, meskipun masih menjaga jarak, tidak lagi menatapku dengan pandangan meremehkan. 1,5 tahun setelah aku bergabung, posisi supervisor tim kosong karena pejabat sebelumnya pindah ke perusahaan lain. Beberapa nama menjadi kandidat, termasuk Doni yang ambisius. Aku tidak berharap banyak, tapi aku tetap memberanikan diri mengajukan diri. Pak Ridwan memanggilku ke ruangannya. "Rania, saya dan Pak Wijoyo sudah berdiskusi, mulainya. Kami melihat perkembanganmu yang luar biasa. Kamu bukan hanya rajin,
Tapi kamu juga punya inisiatif dan ketajaman analisis. Posisi ini resmi menjadi milikmu. Aku terdiam, tak bisa berkata-kata. Air mata menggenang di pelupuk mataku. Aku berhasil. Dari staf administrasi di meja pojok, kini aku menjadi seorang supervisor. Aku akan memimpin tim kecilku sendiri, termasuk Doni. Menjadi pemimpin tidaklah mudah. Doni pada awalnya sulit menerima bahwa ia harus melapor padaku. Tapi aku tidak menggunakan kekuasaanku untuk menindasnya. Sebaliknya, aku memberinya tanggung jawab lebih, memuji ide-idenya yang bagus di depan umum, dan membimbingnya. Perlahan, ia mulai respek padaku. Aku juga berhasil membangun hubungan kerja yang baik dengan Bu Diana. Aku sering meminta pendapatnya sebagai senior, menghargai pengalamannya, yang ternyata membuat sikapnya melunak. Kami menjadi tim yang solid. 2 tahun berlalu dengan cepat. Karirku terus menanjak. Setelah berhasil memimpin beberapa proyek kecil, aku dipromosikan lagi menjadi asisten manajer. Kini, aku tidak hanya mengurus operasional harian, tapi juga terlibat dalam penyusunan strategi. Gaji dan tunjanganku meningkat pesat. Aku berhasil pindah dari apartemen sempit ke sebuah rumah kecil di pinggir kota yang memiliki halaman untuk Bima bermain. Aku bisa menyekolahkan Bima di sekolah yang bagus dan membelikannya apapun yang ia butuhkan tanpa harus berpikir 2 kali. Puncak dari kerja kerasku sebagai manajer menengah terjadi saat perusahaan menghadapi krisis. Pesaing utama kami meluncurkan produk inovatif yang langsung merebut pangsa pasar. Tim pemasaran panik. Di tengah kebingungan itu, aku mengajukan sebuah proposal kampanye pemasaran gerilya yang berani dan out of the box, menargetkan komunitas-komunitas yang selama ini diabaikan. Awalnya banyak yang ragu, tapi Pak Wijoyo memberiku lampu hijau. Saya percaya padamu, Rania. Aku bekerja siang dan malam bersama timku, mengeksekusi kampanye itu dengan sempurna. Hasilnya melampaui ekspektasi semua orang. Kampanye kami menjadi viral, tidak hanya berhasil menahan laju pesaing, tapi juga meningkatkan citra merek perusahaan secara signifikan. Aku dielu-elukan sebagai pahlawan. Setelah keberhasilan itu, promosi ke jenjang manajer pemasaran seolah menjadi formalitas. Aku kini menduduki posisi yang hanya 1 tingkat di bawah direktur. 5 tahun setelah hari pertamaku bekerja, sebuah berita besar menyebar di kantor. Pak Wijoyo, direktur yang bijaksana dan telah menjadi mentorku secara tidak langsung, akan pensiun. Posisi tertinggi di divisi pemasaran, kursi yang pernah diduduki oleh Ardi, akan segera kosong. Seluruh kantor berdengung, menebak-nebak siapa yang akan menjadi penggantinya. Kandidat terkuat adalah aku dan Pak Herman, seorang manajer senior dari divisi penjualan yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun. Dia adalah pilihan yang aman dan didukung oleh faksi-faksi lama di perusahaan. Malam itu, aku menatap Bima yang kini sudah beranjak remaja, sedang asyik mengerjakan tugas sekolahnya. Bunda, katanya tiba-tiba, seolah bisa membaca pikiranku. Bunda pasti bisa jadi direktur. Bunda, kan, hebat? Kata-kata sederhananya menyulut kembali api ambisiku. Aku tidak boleh ragu. Aku sudah sejauh ini bukan untuk berhenti di sini. Keesokan harinya, aku secara resmi mencalonkan diri. Proses seleksi berlangsung ketat. Puncaknya adalah presentasi final di hadapan seluruh dewan direksi dan CEO perusahaan. Pak Herman maju pertama, mempresentasikan strategi yang solid, teruji, namun cenderung konservatif. Kemudian, giliranku. Aku berjalan ke depan podium dengan langkah mantap. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai Rania yang terbuang. Aku adalah seorang profesional, seorang pemimpin. Aku tidak berbicara tentang masa lalu. Aku berbicara tentang masa depan. Aku memaparkan visi yang berani untuk membawa perusahaan berekspansi ke pasar digital baru, memanfaatkan teknologi big data, dan membangun merek yang lebih dekat dengan generasi muda. Visiku didukung oleh data yang akurat, analisis yang tajam, dan gairah yang tulus. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke ruangan CEO. Jantungku berdebar tak menentu. Pak CEO, seorang pria paruh-baya yang berwibawa, tersenyum saat aku masuk. Silakan duduk, Rania, katanya. Dewan direksi telah membuat keputusan. Kami semua sangat terkesan dengan presentasimu. Visimu adalah apa yang dibutuhkan perusahaan ini untuk melompat lebih tinggi. Selamat,
Anda adalah direktur pemasaran kami yang baru. Waktu seolah berhenti. Aku berhasil. Aku benar-benar berhasil. Aku menjabat tangan CEO dengan erat, mengucapkan terima kasih dengan suara yang nyaris tak terdengar karena tercekat oleh haru. Aku berjalan keluar dari ruangan itu, kembali ke mejaku. Aku berdiri sejenak, memandang ke seberang ruangan. Ke arah kantor pojok dengan dinding kaca yang besar, yang menghadap langsung ke pemandangan kota Jakarta. Kantor Ardi. Bukan. Kantor baruku. Aku tidak merasakan euforia kemenangan yang meledak-ledak. Yang kurasakan adalah sebuah kelegaan yang dalam dan ketenangan yang luar biasa. Aku telah menyelesaikan perjalananku. Aku telah mendaki gunung yang curam dan kini aku berdiri di puncaknya. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri, pada Bima, dan pada dunia, bahwa dari puing-puing yang paling hancur sekalipun, seseorang bisa membangun istananya sendiri. Aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan singkat pada ibuku. Isinya hanya 3 kata. Aku berhasil, Bu. Beberapa bulan berlalu sejak aku resmi menduduki kursi direktur pemasaran. Perlahan tapi pasti, aku mulai menyatu dengan peran dan tanggung jawab baruku. Hari-hariku kini diisi dengan rapat-rapat strategis, analisis data yang kompleks, presentasi di hadapan dewan direksi, dan perjalanan bisnis. Aku memimpin sebuah divisi besar dengan puluhan karyawan di bawahku. Namun, aku tidak pernah lupa dari mana aku berasal. Aku memimpin dengan empati, menghargai setiap ide dari anggota timku, dari level staf junior hingga manajer senior. Aku menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan kolaboratif, sesuatu yang sangat kontras dengan budaya feodal yang pernah dibangun oleh beberapa pendahuluku. Kehidupan pribadiku pun menemukan ritme yang mapan dan membahagiakan. Aku dan Bima tinggal di rumah kami yang nyaman, sebuah bukti nyata dari semua kerja kerasku. Bima, yang kini sudah duduk di bangku SMP, tumbuh menjadi remaja yang cerdas, sopan, dan sangat dewasa. Ia adalah sahabat terbaikku, tempatku berbagi cerita dan tawa. Kami memiliki ritual sarapan bersama setiap pagi, di mana ia akan bercerita tentang teman-temannya di sekolah, dan aku akan bercerita tentang tantangan-tantangan menarik di kantor. Aku tidak lagi melihat sisa luka di matanya. Yang ada hanyalah rasa bangga setiap kali ia menatapku. Kantor baruku di lantai 25 menjadi duniaku. Ruangan luas dengan dinding kaca yang menyuguhkan pemandangan panorama Jakarta dari ketinggian. Dulu, aku membayangkan ruangan ini sebagai simbol kekuasaan Ardi yang menyakitkan. Kini, ruangan ini adalah bentengku, pusat komandoku. Setiap pagi, saat aku duduk di kursi kulit yang empuk di balik meja mahoni yang besar, aku akan berhenti sejenak, menatap keluar jendela, dan merasakan gelombang rasa syukur yang luar biasa. Aku telah berhasil mengubah neraka pribadiku menjadi surga yang kubangun dengan tanganku sendiri. Kabar tentang Ardi sesekali masih sampai ke telingaku, meskipun aku tidak pernah mencarinya. Kabar itu datang seperti bisikan angin, dibawa oleh teman-teman lama atau mantan kolega yang kebetulan bertemu denganku. Ceritanya selalu sama, sebuah narasi menyedihkan tentang seorang pria yang jatuh dan tak pernah bisa bangkit lagi. Pak Budi, mentorku yang baik hati, pernah menceritakannya saat kami tak sengaja bertemu di lobi. Saya ketemu Ardi minggu lalu di sebuah warung kopi kecil, Ran, katanya dengan nada prihatin. Penampilannya, aduh, kacau sekali. Jauh berbeda dari Ardi yang dulu kita kenal. Katanya dia sudah beberapa kali ganti pekerjaan, tapi tidak pernah lama. Reputasinya di industri ini sudah hancur. Dengar-dengar, Livia juga sudah lama meninggalkannya, kabarnya menikah dengan seorang pengusaha tua yang kaya raya. Karma itu memang nyata. Ya. Aku hanya mendengarkan dengan ekspresi datar. Tidak ada lagi amarah yang bergejolak di dalam dadaku. Tidak ada juga rasa kasihan. Yang ada hanyalah sebuah perasaan hampa yang aneh, seolah ia sedang membicarakan orang asing. Pria bernama Ardi yang pernah menjadi suamiku, ayah dari anakku, terasa seperti tokoh dalam sebuah novel yang sudah lama selesai kubaca. Kisahnya sudah tidak lagi relevan dengan hidupku. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain. Ia ingin aku menutup buku itu sendiri, dengan tanganku, untuk selamanya. Suatu Selasa sore, aku sedang sibuk meninjau proposal anggaran kuartal berikutnya saat interkom di mejaku berbunyi. Tina,
Asisten pribadiku yang cekatan, berbicara dengan nada yang sedikit ragu. Bu Rania, mohon maaf mengganggu. Di luar ada seorang bapak yang ingin sekali bertemu dengan ibu. Katanya ini menyangkut urusan pribadi yang sangat mendesak. Aku mengernyitkan dahi, sedikit terganggu. Siapa namanya? Tina? Apa sudah ada janji? Beliau tidak mau menyebutkan nama, Bu. Hanya bilang ibu pasti kenal. Tapi mohon maaf sebelumnya, Bu. Penampilan beliau agak tidak meyakinkan, kata Tina hati-hati. Sebuah firasat dingin tiba-tiba merayap di punggungku. Aku berhenti mengetik. Jantungku yang tadinya tenang, mulai berdetak sedikit lebih cepat. Hanya ada satu orang yang cocok dengan deskripsi itu. Tolong suruh beliau menunggu di ruang tamu depan. Saya akan ke sana sebentar lagi, kataku, berusaha menjaga suaraku agar tetap tenang. Baik, Bu. Aku menutup telepon. Aku tidak langsung beranjak. Aku memutar kursiku, menghadap jendela kaca raksasa di belakangku. Aku menatap gedung-gedung pencakar langit yang berdiri kokoh di seberang sana. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kekuatan dan ketenangan yang telah kubangun selama bertahun-tahun. Aku bukan lagi Rania yang dulu. Aku tidak akan gemetar. Aku tidak akan menangis. Ini adalah kerajaanku. Dan aku adalah ratunya. Tidak ada hantu dari masa lalu yang bisa menyakitiku lagi di sini. Setelah merasa siap, aku berdiri, merapikan blazerku, dan berjalan keluar dari kantor. Aku tidak memintanya masuk ke dalam ruanganku. Aku juga tidak mau menemuinya di ruang rapat formal. Aku memilih ruang tunggu tamu di dekat lift, sebuah area yang semi-publik. Sebuah pernyataan tanpa kata bahwa pertemuan ini bukanlah pertemuan pribadi yang intim. Dan di sanalah ia. Duduk membungkuk di salah satu sofa, menatap kosong ke lantai. Saat ia mendengar langkah kakiku dan mendongak, waktu seolah berhenti. Pria yang kutatap itu adalah Ardi, namun sekaligus bukan Ardi yang kukenal. Versi dirinya yang ini tampak seperti sketsa kasar yang digores dengan arang. Wajahnya yang dulu tampan dan terawat kini tirus dan kuyu, dihiasi kantung mata yang menghitam dan kerutan-kerutan dalam yang menceritakan kisah penderitaan. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini menipis dan berantakan, dengan uban yang tumbuh liar di sana-sini. Ia mengenakan kemeja kusam yang warnanya sudah pudar dan sedikit kebesaran di tubuhnya yang kurus, serta celana bahan yang sudah berkilap di bagian lututnya. Aroma samar asam keringat dan asap rokok yang basi menguar darinya. Ia tampak seperti pria yang telah dikalahkan oleh kehidupan. Matanya membelalak saat melihatku. Aku bisa melihat keterkejutan yang tulus di sana. Ia mungkin sudah mendengar tentang posisiku, tapi melihatku secara langsung, berdiri di hadapannya dalam balutan blazer mahal, dengan tatanan rambut yang sempurna dan aura kepercayaan diri yang tak terbantahkan, adalah sebuah tamparan realitas yang keras. Di matanya, aku melihat kilasan dari semua yang telah ia sia-siakan. Ia bangkit berdiri dengan canggung. Rania, desisnya, suaranya serak seolah sudah lama tidak digunakan. Aku hanya menatapnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku membiarkan keheningan itu menggantung, membiarkan ia merasakan sepenuhnya jurang yang kini terbentang di antara kami. Aku tidak percaya, gagapnya, matanya menatap berkeliling ke interior lantai eksekutif yang mewah. Kamu benar-benar jadi direktur. Aku masih diam. Keheninganku sepertinya membuatnya semakin gugup. Ia mulai berbicara, kata-katanya tumpah ruah seperti air bah yang jebol, sebuah pengakuan dosa yang menyedihkan. Hidupku hancur, Ran. Hancur sehancur-hancurnya sejak hari itu, mulainya, suaranya bergetar. Aku dipecat. Namaku masuk daftar hitam. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimaku. Aku mencoba membuka usaha kecil, tapi gagal. Uangku habis. Livia dia pergi begitu saja saat tahu aku sudah tidak punya apa-apa. Ia berhenti sejenak, seolah mengharapkan sebuah respons dariku. Simpati, mungkin? Tapi wajahku tetap sedingin marmer. Aku tahu aku salah, lanjutnya, nadanya kini berubah menjadi memelas. Aku bodoh, Rania. Aku dibutakan olehnya, oleh gaya hidup yang ia tawarkan. Aku menyesal. Demi Tuhan, aku menyesal setiap detik. Setiap malam aku tidak bisa tidur, dihantui oleh wajahmu dan Bima. Aku nyaris tertawa sinis mendengarnya.
Penyesalan? Aku kesini bukan untuk diriku, Ran, katanya lagi, mencoba taktik pamungkasnya. Aku merindukan Bima. Aku hanya ingin tahu kabarnya. Apa dia sehat? Apa dia bahagia? Dia pasti sudah besar sekarang. Apa dia masih mengingatku sebagai ayahnya? Akhirnya, aku memutuskan untuk berbicara. Suaraku keluar dengan nada yang tenang, datar, dan tajam seperti pisau bedah. Kenapa kamu kesini, Ardi? Pertanyaanku yang langsung ke intinya membuatnya bingung. Aku sudah bilang. Aku menyesal. Aku ingin minta maaf. Aku ingin. Kamu ingin apa? Potongku. Uang? Pekerjaan? Atau kamu ingin aku memberimu pengampunan agar kamu bisa tidur lebih nyenyak di malam hari? Ia terkesiap, seolah aku baru saja membaca pikirannya yang paling dalam. Mari kita perjelas sesuatu, kataku sambil melangkah satu langkah lebih dekat. Aku tidak lagi merasa takut padanya. Aku justru merasa lebih tinggi darinya dalam segala hal. Kamu tidak menyesali perbuatanmu. Kamu hanya menyesali konsekuensinya. Kamu menyesal karena kamu menjadi miskin. Kamu menyesal karena kamu kehilangan status sosialmu. Kamu menyesal karena hidupmu menjadi sulit. Penyesalanmu itu egois. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku atau dengan Bima. Wajahnya pucat pasi. Dan jangan coba-coba menyalahkan Livia, lanjutku, suaraku masih setajam es. Dia mungkin ular berbisa, tapi kamulah yang membuka pintu dan membiarkannya masuk ke dalam taman kita. Dia tidak mengikatmu dan menyeretmu ke hotel itu. Itu adalah pilihan sadarmu. Pilihan yang kamu ambil setiap kali kamu berbohong padaku tentang lembur. Pilihan yang kamu ambil saat kamu lebih memilih membelikannya gaun daripada membelikan mainan untuk anakmu sendiri. Aku berhenti, membiarkan kata-kataku meresap. Dan bagian yang paling menjijikkan adalah kamu berani datang ke sini membawa-bawa nama Bima, desisku. Amarah yang dingin akhirnya mulai terasa di ujung lidahku. Kamu ingin tahu kabarnya? Bima baik-baik saja. Dia tumbuh menjadi anak yang hebat, pintar, dan penyayang. Dia bahagia. Dan dia bahagia tanpamu. Kamu bertanya apa dia masih butuh seorang ayah? Izinkan aku menjawabnya untukmu. Di mana? Ayahnya saat dia demam tinggi dan aku harus begadang semalaman mengompresnya? Di mana? Ayahnya saat rapornya penuh dengan nilai bagus dan tidak ada yang memujinya selain aku dan kakek neneknya? Di mana? Ayahnya saat anak-anak lain di sekolah dijemput oleh ayah mereka dan dia harus menjelaskan bahwa ayahnya sibuk bekerja? Aku yang ada di sana, Ardi. Selalu aku. Aku yang menjadi ayah sekaligus ibu untuknya. Jadi, tidak. Dia tidak butuh ayah pengecut dan tidak bertanggung jawab sepertimu. Kami sudah membangun dunia kami sendiri, dan di dunia itu, tidak ada tempat untukmu. Setiap kata yang kuucapkan adalah sebuah tamparan. Ia mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi benar-benar hancur. Harapan terakhirnya telah kupadamkan tanpa ampun. Pertemuan ini selesai, kataku sambil berbalik. Aku mengangkat gagang telepon di meja resepsionis terdekat. Tina, tolong panggilkan 2 orang petugas keamanan ke lobi eksekutif. Ada tamu yang harus diantar keluar. Aku tidak menoleh lagi untuk melihat reaksinya. Aku berjalan kembali menuju koridor kantorku dengan langkah tegap. Aku bisa mendengar suara langkah kaki petugas keamanan yang datang, disusul dengan suara Ardi yang memanggil namaku dengan lirih dan putus asa. Aku tidak berhenti. Aku tidak menoleh. Aku masuk ke dalam ruanganku, menutup pintu kayu yang berat itu di belakangku, dan menyandarkan tubuhku sejenak di baliknya. Suara dari luar teredam. Aku sendirian dalam keheningan bentengku. Aku berjalan ke jendela, menatap cakrawala Jakarta yang mulai diselimuti senja. Aku tidak menangis. Aku tidak merasa menang. Yang kurasakan adalah sebuah kelegaan yang absolut. Sebuah pembebasan total. Hantu terakhir dari masa laluku telah datang, dan aku tidak lari. Aku menghadapinya, dan aku melihatnya bukan lagi sebagai monster yang menakutkan, melainkan sebagai sosok yang kecil dan menyedihkan. Dan dengan mengusirnya pergi, aku telah benar-benar mengusir sisa-sisa bayangannya dari hidupku untuk selamanya. Buku itu telah tertutup. Dan aku siap untuk menulis bab-bab baru yang jauh lebih indah.
2 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Ardi di lobi eksekutif. 2 tahun yang terasa seperti sebuah era baru yang damai setelah perang panjang yang melelahkan. Hantu dari masa lalu itu tidak pernah kembali. Namanya pun seolah menguap dari peredaran, menjadi tak lebih dari sebuah catatan kaki yang terlupakan dalam buku kehidupanku yang tebal. Aku telah berjalan begitu jauh ke depan hingga aku bahkan tak bisa lagi melihat bayangannya di belakangku. Kehidupan yang kujalani sekarang adalah kehidupan yang pernah kuimpikan, bahkan melampaui apa yang berani kumimpikan. Pagi itu adalah hari Sabtu. Sinar matahari tropis yang hangat menerobos masuk melalui jendela besar di ruang makan kami, menyinari butiran-butiran debu yang menari-nari di udara dan menciptakan pola-pola cahaya di lantai kayu yang bersih. Aroma kopi yang baru diseduh dan roti panggang yang manis menguar dari dapur, berpadu menjadi wangi khas akhir pekan di rumah kami. Rumah ini adalah istanaku. Bukan istana megah, tapi sebuah rumah mungil dengan halaman berumput hijau yang kurawat sendiri setiap sore. Dindingnya kuket dengan warna-warna cerah, dan di setiap sudutnya tergantung foto-foto yang menceritakan perjalanan kami. Foto Bima saat memenangkan lomba sains, fotoku saat menerima penghargaan karyawan terbaik, foto kami berdua tertawa di pantai saat liburan ke Lombok tahun lalu, foto orang tuaku yang tersenyum bangga. Rumah ini dipenuhi oleh tawa, cinta, dan kenangan indah yang kami ciptakan sendiri. Bunda, awas gosong. Suara Bima yang kini berat dan dalam membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan melihat putraku, yang tingginya sudah melampauku, berdiri di depan pemanggang roti dengan cengiran khasnya. Di usianya yang ke-16, Bima telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, cerdas, dan memiliki hati yang luar biasa baik. Maaf, sayang. Bunda lagi melamun, kataku sambil tertawa, mengambil alih spatula darinya untuk mengaduk telur orak-arik di wajan. Kamu, sih, harusnya bantu Bunda, malah sibuk sama ponsel terus. Aku lagi riset, Bunda, jawabnya dengan nada serius yang dibuat-buat. Riset tentang universitas terbaik untuk jurusan teknik informatika. Penting, nih, untuk masa depan bangsa. Kami berdua tertawa. Pagi-pagi kami seringkali diisi dengan obrolan ringan seperti ini. Kami bukan lagi sekadar ibu dan anak. Kami adalah sebuah tim, partner, sahabat yang saling mendukung. Ia adalah alasan dari semua perjuanganku, dan kini, ia adalah saksi hidup dari semua kemenanganku. Setelah sarapan, aku menghabiskan waktu di tamanku, memangkas mawar-mawar yang sedang mekar dengan indahnya, sementara Bima sibuk dengan proyek kodingnya di teras. Kedamaian ini, ketenangan sederhana inilah yang dulu terasa begitu jauh dari jangkauan. Dulu, akhir pekanku diisi dengan kecemasan menanti kepulangan suami yang tak pasti. Kini, akhir pekanku adalah milikku sepenuhnya, untuk kuisi dengan hal-hal yang kucintai, bersama orang yang paling kucintai. Hari Senin datang, dan aku kembali ke duniaku yang lain. Sebagai Direktur Pemasaran PT Cipta Kencana Megah, aku telah menemukan gairah dan tujuan hidup yang baru. Aku memasuki ruang rapat utama di lantai 25. Tim inti divisiku sudah berkumpul, siap untuk sesi brainstorming kampanye peluncuran produk baru untuk pasar Asia Tenggara. Aku menatap wajah-wajah di sekelilingku. Ada Budiana, yang dulu menatapku dengan sinis, kini menjadi kepala manajer senior dan tangan kananku yang paling kupercaya. Ada Doni, yang dulu arogan, kini menjadi manajer muda yang brilian dan penuh hormat. Ada wajah-wajah baru yang penuh semangat, yang melihatku sebagai mentor dan panutan. Selamat pagi, semuanya, sapaku dengan senyum hangat. Hari ini, tidak ada ide yang bodoh. Saya mau dengar semua pemikiran liar kalian. Mari kita ciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Suasana rapat berlangsung dinamis dan penuh energi. Aku lebih banyak mendengarkan, memancing ide, dan menghubungkan titik-titik pemikiran dari timku. Aku memimpin bukan dengan tangan besi, tapi dengan telinga yang terbuka dan pikiran yang memberdayakan. Aku melihat potensi dalam setiap orang dan memberikannya panggung untuk bersinar. Dan hasilnya, divisi pemasaran kami menjadi divisi yang paling inovatif dan berprestasi di perusahaan selama 2 tahun berturut-turut. Pekerjaan ini memberiku kepuasan intelektual dan profesional yang mendalam. Aku tidak hanya bekerja untuk mendapatkan gaji. Aku bekerja untuk berkarya, untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Siang itu,
Aku makan siang bersama Sarah di sebuah kafe yang nyaman. Sahabatku itu menatapku dengan mata berbinar. Setiap kali aku melihatmu sekarang, Ran, aku masih suka tidak percaya, katanya. Kamu benar-benar berbeda. Auramu itu, lo, Tenang, kuat, dan bahagia. aku tersenyum. Karena aku memang bahagia, Sar. Syukurlah, ujarnya tulus. Oh ya, ngomong-ngomong, apa kamu tidak pernah berpikir untuk, tahu kan, membuka hati lagi? Kamu masih muda, sukses, cantik. Pasti banyak yang antre. Aku mengaduk-aduk es teh lemonku sambil merenungkan pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus, jawabku setelah hening sejenak. Jujur, aku tidak trauma. Luka itu sudah sembuh total. Aku tidak lagi membenci laki-laki atau takut pada sebuah hubungan. Tapi, aku menatap matanya. Tapi aku juga tidak merasa ada bagian yang hilang dalam hidupku yang harus diisi oleh seseorang. Kebahagiaanku sudah utuh. Aku punya Bima, orang tua yang sehat, sahabat sepertimu, dan karir yang kucintai. Aku tidak lagi mencari sumber kebahagiaan. Jadi, kalaupun suatu saat nanti ada seseorang yang datang, dia harus menjadi pelengkap dari kebahagiaan yang sudah kumiliki, bukan menjadi pusatnya. Aku tidak akan pernah lagi menggantungkan kebahagiaanku pada orang lain. Sarah tersenyum lebar. Itu jawaban paling dewasa dan paling keren yang pernah kudengar. Seolah menjawab percakapan kami, takdir mempertemukanku pada sebuah kemungkinan baru beberapa minggu kemudian. Perusahaan kami menjadi sponsor utama sebuah acara malam amal untuk pendidikan anak-anak. Sebagai salah satu direksi, aku tentu saja hadir. Di tengah acara, seorang rekan bisnis memperkenalkanku pada seorang pria bernama David. Ia adalah seorang arsitek ternama, usianya beberapa tahun di atasku. Yang paling menarik perhatianku adalah caranya memperkenalkan diri. David, katanya sambil menjabat tanganku dengan hangat. Saya seorang arsitek, dan yang lebih penting, ayah dari seorang putri remaja yang luar biasa. Kami langsung menemukan koneksi. Bukan koneksi romantis, melainkan koneksi sebagai sesama orang tua tunggal yang berjuang di dunia profesional. Kami bertukar cerita lucu tentang menghadapi anak-anak kami yang beranjak dewasa, tentang sulitnya menyeimbangkan pekerjaan dan waktu keluarga. Aku menemukan diriku tertawa lepas, sesuatu yang jarang kulakukan dengan orang yang baru kukenal. Ia pendengar yang baik, matanya menatapku dengan penuh respek dan kekaguman yang tulus. Tidak ada sedikit pun tatapan predator atau pria yang mencoba merayuku. Yang ada hanyalah percakapan dua pribadi dewasa yang setara. Di akhir acara, kami bertukar kartu nama. Senang sekali bisa berbincang dengan Anda, Bu Rania. Visi Anda tentang branding sangat menginspirasi, katanya. Sama-sama, Pak David. Konsep bangunan hijau Anda juga sangat menarik. Mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut lain waktu, balasku. Tidak ada janji, tidak ada harapan berlebih. Tapi saat aku berjalan pulang malam itu, ada sebuah senyum tipis yang tak hilang dari bibirku. Hatiku yang tadinya sudah terasa penuh, ternyata masih memiliki sebuah ruang kecil yang kosong, yang mungkin, suatu saat nanti, bisa diisi. Sebuah kemungkinan yang terasa menyenangkan, bukan sebuah kebutuhan. Puncak dari perjalananku, definisi dari kebahagiaanku yang sesungguhnya, datang di suatu malam yang cerah. Aku dan Bima sedang duduk di kursi ayun di teras belakang rumah kami, menatap langit malam yang ditaburi bintang. Bima baru saja diterima di universitas pilihannya melalui jalur undangan, sebuah prestasi yang membuatku luar biasa bangga. Kami mengobrol tentang masa depannya, tentang impian-impiannya. Di tengah obrolan, ia tiba-tiba terdiam, menatapku dengan sorot mata yang dalam. Bunda, panggilnya lembut. Aku tahu ini mungkin aneh. Tapi, apa Bunda pernah menyesali semua yang terjadi? Maksudku perceraian, semua kesulitan yang pernah kita alami. Aku tersenyum, mengelus rambutnya. Aku sudah menunggu pertanyaan ini, dan aku sudah memiliki jawabannya di dalam hatiku. Tidak, sayang, jawabku jujur. Bunda tidak pernah menyesalinya. Tentu, Bunda menyesali rasa sakit yang harus kamu alami saat kecil. Tapi Bunda tidak menyesali jalan yang harus kita tempuh. Karena setiap air mata, setiap malam tanpa tidur, setiap penolakan, setiap loyang kue yang Bunda buat,
Semua itu adalah anak tangga yang membawa kita sampai ke malam ini. Duduk di sini, di rumah kita sendiri, menatap masa depanmu yang cerah. Aku menatap matanya dalam-dalam. Rasa sakit itu, nak, telah menempa Bunda menjadi wanita yang sekarang. Tanpa badai itu, Bunda tidak akan pernah menemukan kekuatan yang ternyata Bunda miliki. Bunda mungkin akan selamanya menjadi wanita yang hanya bisa bergantung dan hidup dalam bayang-bayang. Jadi, tidak. Bunda tidak menyesal. Bima terdiam, meresapi kata-kataku. Lalu ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Matanya berkaca-kaca. Aku bangga sekali sama Bunda, bisiknya, suaranya sedikit bergetar. Teman-temanku sering membanggakan ayah mereka yang jadi pengusaha atau pejabat. Tapi aku selalu bilang ke mereka, pahlawanku tidak perlu semua itu. Pahlawanku adalah ibuku. Bunda adalah pahlawan Bima yang sesungguhnya. Dan di sanalah ia. Momen itu. Momen di mana seluruh perjuanganku, seluruh rasa sakitku, terbayar lunas. Sebuah pengakuan tulus dari satu-satunya orang yang paling berarti di dunia ini. Air mata yang hangat mengalir di pipiku. Bukan air mata kesedihan atau kemarahan seperti dulu. Ini adalah air mata kebahagiaan yang paling murni. Aku memeluk putraku, pemuda dewasaku, erat-erat. Di bawah taburan bintang yang tak terhitung jumlahnya, aku akhirnya mengerti. Bahagia yang sesungguhnya bukanlah tentang memiliki segalanya. Bukan tentang memiliki suami yang sempurna atau kehidupan tanpa masalah. Bahagia yang sesungguhnya adalah ketika kita berhasil berdiri tegak setelah terjatuh, ketika kita menemukan kekuatan di dalam diri kita sendiri, dan ketika kita bisa menjadi sumber cahaya dan pahlawan bagi orang yang kita cintai. Aku telah menemukan bahagiaku. Dan rasanya, lebih indah dari apapun yang pernah kubayangkan. 10 tahun kemudian. Pagi datang menyapa dengan sapuan cahaya keemasan yang lembut, menembus jendela-jendela besar di rumah Rania dan melukiskan pola-pola hangat di lantai parket yang mengkilap. Udara dipenuhi aroma kopi Arabica yang baru digiling, berpadu dengan wangi bunga melati yang merambat di pagar teras belakang, menciptakan sebuah simfoni keharuman yang menenangkan. Di luar, embun pagi masih berkilauan di atas kelopak mawar merah dan putih yang mekar dengan sempurna di taman yang terawat apik, sebuah taman yang telah menjadi saksi bisu dari dekade yang penuh perubahan. Rumah itu sendiri telah berevolusi. Dindingnya yang dulu hanya dihiasi beberapa foto, kini telah menjadi galeri perjalanan hidup. Ada foto Bima dengan toga dan senyum bangga di hari kelulusannya dari universitas dengan predikat cum laude. Ada foto Rania yang berdiri di podium, memberikan pidato setelah dinobatkan sebagai CEO of the Year oleh sebuah majalah bisnis terkemuka 3 tahun lalu. Ada foto-foto liburan mereka, di puncak Gunung Bromo yang megah, di antara kuil-kuil kuno Kyoto, di tepi Danau Jenewa yang tenang. Setiap bingkai adalah sebuah monumen kecil untuk kehidupan yang telah mereka bangun kembali dari puing-puing. Hari ini bukanlah hari biasa. Ada denyut energi yang berbeda di dalam rumah, sebuah antisipasi yang membahagiakan. Hari ini adalah hari pernikahan Bima. Rania berdiri di depan cermin panjang di kamarnya, merapikan kebaya modern berwarna lavender yang membalut tubuhnya dengan anggun. Di usianya yang menginjak akhir 40-an, gurat-gurat halus mulai nampak di sudut matanya, namun gurat itu bukanlah bekas kesedihan, melainkan jejak dari ribuan senyuman. Rambutnya yang hitam legam disanggul dengan rapi, menampakkan lehernya yang jenjang. Auranya memancarkan ketenangan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang tak terbantahkan. Ia bukan lagi Rania yang berjuang untuk bertahan hidup, ia adalah Rania yang telah menguasai hidupnya. Pintu kamarnya diketuk pelan. Bunda? Masuk, sayang. Bima melangkah masuk, dan untuk sesaat, napas Rania tercekat. Di hadapannya berdiri seorang pria muda yang gagah dan tampan dalam balutan setelan jas berwarna biru tua yang dijahit dengan sempurna. Putra kecilnya yang dulu menangis karena mainan robot, kini telah menjadi seorang pria dewasa yang siap memulai keluarganya sendiri. Ia memiliki postur tinggi tegap, warisan dari ayahnya, namun sorot matanya yang hangat dan senyumnya yang tulus adalah milik Rania sepenuhnya. Bagaimana penampilan Bima, Bun? Tanyanya, sedikit gugup sambil merapikan dasinya. Rania mendekat, matanya berkaca-kaca. Ia merapikan kerah kemeja putranya, tangannya sedikit gemetar. Kamu,
Kamu adalah pria paling tampan di dunia hari ini, bisiknya, suaranya tercekat oleh haru. Bima tersenyum, senyum yang menenangkan. Ini semua berkat Bunda. Semua yang Bima capai, Bima menjadi siapa hari ini, itu semua karena Bunda. Ia meraih tangan ibunya dan menciumnya dengan takzim. Bunda hanya memberimu akar, Bima. Kamu sendiri yang tumbuh menjulang tinggi menggapai langit, balas Rania. Ia kemudian membuka sebuah kotak beludru kecil dari meja riasnya. Di dalamnya tergeletak sebuah arloji klasik dengan tali kulit yang sudah sedikit usang namun tampak berkelas. Ini milik kakekmu. Beliau memberikannya pada Bunda untuk disimpan, untuk diberikan pada cucunya di hari yang paling istimewa. Kakek pasti sangat bangga melihatmu hari ini. Rania memasangkan arloji itu di pergelangan tangan Bima. Momen itu terasa sakral, sebuah penyerahan warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam sebuah pernikahan, Bima, Rania memulai, suaranya kini lebih mantap. Akan ada hari-hari cerah seperti ini, tapi juga akan ada hari-hari badai. Kuncinya bukan pada bagaimana cara menghindari badai, karena itu tidak mungkin. Kuncinya ada pada bagaimana kalian berpegangan tangan saat badai itu datang. Jangan pernah berbohong, sekecil apapun. Jangan pernah tidur dalam kemarahan. Dan yang paling penting, selalu jadikan rumah kalian tempat teraman di dunia untuk satu sama lain. Ia menatap putranya lekat-lekat. Bunda sudah pernah gagal dalam hal itu. Belajarlah dari kesalahan Bunda. Jadilah suami yang lebih baik dari contoh yang pernah kamu lihat dulu. Bima mengangguk, matanya menunjukkan pemahaman yang dalam. Bima janji, Bun. Bima akan membuat Anissa bahagia. Bima akan membangun keluarga yang kokoh, seperti yang Bunda bangun untuk kita berdua. Pintu kamar terbuka lagi, dan sesosok gadis cantik dengan gaun pengantin putih sederhana namun elegan masuk. Anissa, calon menantunya. Seorang arsitek muda yang cerdas, hangat, dan begitu tulus mencintai Bima. Sejak pertama kali Bima memperkenalkannya, Rania sudah tahu gadis inilah yang tepat. Anissa tidak melihatnya sebagai calon mertua yang mengintimidasi, melainkan sebagai seorang panutan. Tante Rania. Bima, maaf mengganggu, sapanya lembut. Sudah hampir waktunya. Kamu cantik sekali, sayang, puji Rania tulus sambil memeluk Anissa. Mulai hari ini, panggil aku Bunda, ya. Kebahagiaan yang terpancar di antara mereka bertiga begitu nyata, memenuhi ruangan itu dengan kehangatan yang meluluhkan sisa-sia keraguan atau kesedihan dari masa lalu. Perjalanan menuju lokasi pernikahan, sebuah taman botanik yang asri di pinggir kota, ditempuh Rania seorang diri. Ia sengaja memilih untuk menyetir sendiri, membutuhkan waktu sejenak untuk menata hati sebelum prosesi besar dalam hidup putranya dimulai. Mobilnya melaju dengan tenang di jalanan Jakarta yang mulai ramai, dan setiap tikungan seolah membuka sebuah halaman dari buku kenangannya. Mobilnya melewati sebuah jalan kecil yang familiar, jalan menuju kompleks perumahan tempat ia dan Ardi pertama kali membangun rumah tangga. Rumah itu pasti sudah berganti pemilik berkali-kali. Rania membayangkan dirinya yang dulu, seorang wanita muda berusia 20-an yang penuh mimpi, yang percaya bahwa cinta saja sudah cukup untuk menaklukkan dunia. Ia tersenyum tipis, bukan senyum pahit, melainkan senyum penuh pengertian pada kenaifan masa mudanya. Wanita muda itu tidak salah, ia hanya belum tahu betapa kuatnya dirinya. Tak lama, mobilnya melintas di depan gedung PT Cipta Kencana megah yang menjulang tinggi. Gedung itu masih sama, namun posisinya di dalamnya sudah sangat berbeda. 3 tahun lalu, setelah 10 tahun mengabdi dengan prestasi yang tak terbantahkan, Dewan Komisaris dengan suara bulat menunjuknya sebagai Chief Executive Officer, CEO, perusahaan. Ia telah mencapai puncak tertinggi. Ia tidak hanya melampaui posisi Ardi, ia telah melampaui impiannya sendiri. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan berkembang pesat, dikenal bukan hanya karena keuntungan finansialnya, tapi juga karena budaya kerjanya yang etis dan program-program pemberdayaan perempuan yang ia gagas. Ia telah meninggalkan warisan yang jauh lebih besar dari sekadar angka penjualan. Saat mobil berhenti di lampu merah, tanpa sengaja matanya menangkap siluet gedung The Grand Elysium Hotel di kejauhan. Dulu, nama itu saja sudah cukup untuk membuat perutnya mual.
Sekarang, ia menatapnya tanpa perasaan. Insiden di lobi itu terasa seperti adegan dari film yang pernah ia tonton, bukan sesuatu yang terjadi padanya. Kekuatan terbesar bukanlah pada kemampuan untuk membalas, melainkan pada kemampuan untuk merasa tidak peduli lagi. Luka itu sudah benar-benar sembuh, tak meninggalkan bekas sedikit pun. Setibanya di Taman Botanik, suasana indah langsung menyambutnya. Ratusan kursi putih tertata rapi di atas hamparan rumput hijau, menghadap sebuah altar yang dihiasi rangkaian bunga lili dan mawar putih. Udara sejuk dan aroma bunga menciptakan suasana yang magis dan hikmat. Rania melihat David sudah menunggunya di dekat pintu masuk. David, pria yang ia temui di acara amal bertahun-tahun lalu, kini telah menjadi partner hidupnya. Hubungan mereka terjalin perlahan, dibangun di atas fondasi persahabatan, rasa saling menghormati, dan pemahaman yang dalam sebagai sesama orang tua tunggal. David tidak pernah mencoba menggantikan posisi ayah bagi Bima, melainkan menjadi sahabat dan mentor bagi putranya. Dan bagi Rania, David adalah pelabuhan yang tenang, tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus selalu menjadi kuat. "Kamu terlihat luar biasa," bisik David sambil menggenggam tangannya. Genggamannya terasa hangat dan menenangkan. "Terima kasih sudah ada di sini," balas Rania. Momen yang paling mengharukan pun tiba. Musik mulai mengalun lembut. Sesuai permintaan Bima, Ranialah yang mengantarnya berjalan menuju altar. Bukan ayah, bukan wali. Ibunya. Wanita yang telah menjadi satu-satunya pilar dalam hidupnya. Saat mereka berjalan perlahan di atas karpet bunga, semua mata tertuju pada mereka. Rania bisa merasakan tatapan bangga dari orang tuanya yang duduk di barisan depan, senyum haru dari salah sahabatnya, dan kekaguman dari ratusan tamu undangan. Ia berjalan dengan kepala tegak, punggungnya lurus. Setiap langkah adalah sebuah deklarasi. Ini adalah putranya, yang ia besarkan dengan keringat, air mata, dan cinta yang tak terbatas. Ia menyerahkan tangan Bima kepada Anissa yang sudah menunggu dengan senyum berlinang air mata. "Jaga dia baik-baik," bisik Rania pada menantunya. "Pasti, Bunda," jawab Anissa. Rania kemudian duduk di samping David. Saat Bima dan Anissa mengucap janji suci mereka, Rania tidak bisa menahan air matanya. Namun, ini adalah air mata kebahagiaan yang paling murni. Ia telah berhasil. Ia telah mengantarkan putranya ke gerbang kehidupannya sendiri, sebagai seorang pria yang utuh, yang tahu bagaimana cara mencintai dan menghormati seorang wanita. Di tengah resepsi pernikahan yang meriah, saat Rania sedang berbincang dengan beberapa kolega, Sarah mendekatinya dengan segelas sampanye. "Ada sesuatu yang mungkin aneh untuk dibicarakan sekarang, tapi aku rasa kamu perlu tahu," bisik Sarah. "Aku iseng mencari nama Ardi di media sosial kemarin." Rania menatap sahabatnya, siap mendengarkan tanpa gejolak emosi. "Dia tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah," lanjut Sarah. "Dari foto-fotonya, sepertinya dia menikah lagi dengan seorang janda dari desa itu, sudah punya anak tiri. Penampilannya, ya, seperti bapak-bapak biasa. Terlihat jauh lebih tua, tapi sepertinya hidupnya tenang. Tidak ada lagi jejak kemewahan atau ambisi besar. Hanya kehidupan sederhana." Sarah berhenti sejenak. "Dan Livia, aku juga menemukannya. Pernikahannya dengan pengusaha kaya itu berakhir dengan perceraian yang heboh beberapa tahun lalu. Sekarang dia jadi selebgram yang menjual produk-produk kecantikan, berusaha keras untuk tetap terlihat relevan di dunianya yang gemerlap." Rania mengangguk pelan, menyerap informasi itu. Tidak ada rasa kemenangan, tidak ada sedikit pun keinginan untuk merendahkan. Kisah mereka adalah kisah mereka, tak lagi bersinggungan dengan dunianya. Semoga mereka menemukan kedamaian dengan cara mereka masing-masing. Hanya itu yang keluar dari bibirnya. Sebuah respons yang tulus, yang datang dari hati yang sudah sepenuhnya damai. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan taman kembali sunyi, Rania dan David menjadi yang terakhir meninggalkan tempat itu. Bima dan Anissa sudah berangkat untuk bulan madu mereka. Rumah Rania akan terasa sepi malam ini. "Bagaimana perasaanmu?" tanya David lembut saat mereka berjalan menuju mobil di bawah cahaya rembulan. "Penuh," jawab Rania. "Hatiku terasa begitu penuh. Bahagia, bangga, lega, semuanya jadi satu." Mereka tiba di rumah.
Rania menyalakan lampu teras dan duduk di kursi ayun kesayangannya, tempat ia dan Bima sering berbagi cerita. David duduk di sampingnya, hanya dia menemaninya dalam keheningan yang nyaman. Kau tahu, David, kata Rania setelah beberapa lama, matanya menatap ke taman yang gelap. Dulu sekali, saat hidupku hancur, aku pikir kebahagiaan adalah sebuah tujuan akhir. Sebuah tempat di puncak gunung yang harus kudaki dengan susah payah. Tapi aku salah. Ia menoleh pada David, senyumnya lembut dan penuh kebijaksanaan. Ternyata, kebahagiaan bukanlah tujuan. Kebahagiaan adalah tamannya. Sesuatu yang harus kita tanam sendiri bibitnya di tanah yang paling tandus sekalipun. Kita harus menyiraminya setiap hari dengan kerja keras, menyianginya dari rumput-rumput keputusasaan, dan memupuknya dengan cinta dan kesabaran. Dan jika kita merawatnya dengan baik, suatu hari nanti, taman itu akan mekar dengan sendirinya, lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. David tersenyum dan meraih tangannya. Dan tamanmu adalah yang paling indah yang pernah kulihat. Sekarang anak-anak sudah memulai taman mereka sendiri, kata Rania. Mungkin sudah saatnya kita berdua memikirkan untuk menggabungkan taman kita menjadi satu, ya. Itu adalah sebuah lamaran yang tersirat, sebuah pertanyaan yang datang bukan dari kebutuhan, melainkan dari keinginan untuk berbagi keindahan. David mengeratkan genggamannya. Aku sudah menantikan pertanyaan itu lebih lama dari yang kau kira. Rania menyandarkan kepalanya di bahu David. Ia menatap rumahnya yang terang benderang, sebuah mercusuar yang ia bangun sendiri. Ia memikirkan putranya yang kini memulai perjalanannya. Ia merasakan kehangatan tangan pria baik di sampingnya. Semuanya terasa pas, semuanya terasa benar. Wanita yang dulu hancur berkeping-keping di lobi hotel, kini telah menjadi utuh kembali, bahkan lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Ia telah menemukan bahagia yang sesungguhnya. Bukan kebahagiaan dongeng yang sempurna tanpa celah, melainkan kebahagiaan nyata yang ditempa oleh badai, disirami oleh air mata, dan akhirnya mekar dengan kekuatan dari akarnya sendiri. Dan di tamannya yang subur itu, ia tahu, musim semi akan berlangsung selamanya.